Benar-benar bingung. Dia merasa bahwa hidupnya telah berubah dari berwarna menjadi hitam dan keluarga Xiao adalah keluarga seni bela diri yang tidak pernah menurun dari zaman kuno hingga sekarang. Hal ini dapat dilihat dari fakta bahwa nama keluarga Xiao selalu menduduki peringkat pertama dalam daftar nama keluarga protagonis pria dalam novel online utama. Xiao Qiang telah dikenal sebagai seorang jenius seni bela diri sejak hari ia dilahirkan. Para ahli kandungan dan ginekologi di rumah sakit semua mengatakan bahwa tulang anak itu luar biasa dan luar biasa. Oleh karena itu Xiao Qiang hidup dengan mentalitas seorang protagonis laki-laki selama proses pertumbuhannya. Berlatih keras di hari-hari terdingin musim dingin dan hari-hari terpanas musim panas dan menempa diri sendiri setiap saat untuk memenuhi ujian protagonis. Seiring berjalannya waktu kecepatan peningkatannya menjadi lebih cepat dan lebih cepat melampaui rekan-rekan dan pendahulunya, dia memecahkan rekor termuda yang tak terhitung jumlahnya. Saya pikir saya adalah hasil jenius 1:1.000.000. Dalam setengah tahun dia naik dari level 0 ke level 7. Xiao Qiang merasa bahwa ketiga pandangannya menderita pukulan serius. Dia menundukkan kepalanya lagi. Kali ini, tubuh Xiao Qiang tampak dikelilingi oleh kabut hitam. Qin Chuan menggaruk kepalanya dengan bingung, ada apa dengan anak ini, apa dia depresi? Tepat ketika dia hendak bertanya, dia diinterupsi oleh suara pertengkaran tidak jauh dari sana. Apa overbooking ini adalah rencana, bukan kereta hijau. Semua orang telah memesan tempat duduk, jadi bagaimana bisa kelebihan pemesanan? Tidak apa-apa jika Anda menjual kelas ekonomi terlalu banyak, tetapi Anda juga menjual kelas 1 terlalu banyak. Apakah Anda tergila-gila dengan uang? Di depan gerbang 55, Xiao Dingfeng dan Bai Jiaxuan terlihat berteriak kepada petugas pemeriksa tiket dengan frustrasi. Seorang anggota staf Guotai Airlines tiba di tempat kejadian tepat waktu dan menjelaskan kepada Xiao Dingfeng dan Bai Jiaxuan. Saya benar-benar minta maaf Pak, menurut aturan industri transportasi udara internasional. Kami Guotai Airlines berhak untuk melakukan overbooking kursi pada penerbangan ini dalam keadaan tertentu. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan perjalanan lebih banyak penumpang dan mengurangi pemborosan sumber daya penerbangan yang disebabkan oleh pembatalan perjalanan sementara oleh beberapa penumpang. Xiao Dingfeng adalah seorang gigolo dan memiliki temperamen yang buruk. Dia membanting loket tiket dengan satu tangan dan berkata dengan marah. Telinga mana yang kamu dengar bahwa kami membatalkan perjalanan? Anggota staf berkata dengan tenang, saya sangat menyesal Pak, kami akan membuat pengaturan yang sesuai untuk kelebihan pemesanan ini. Jika Anda suka kami dapat memberi Anda tempat duduk di kelas ekonomi bab 584, konsekuensinya tak tertahankan. Solusi yang saya dengar adalah mengubah tiket kelas 1 saya menjadi kelas ekonomi. Xiao Dingfeng sangat marah hingga dia akan menghancurkan loket tiket. Brengsek, saya menghabiskan begitu banyak uang untuk tiket kelas 1, mengapa Anda mengubahnya menjadi kelas ekonomi? Apakah seperti itu cara Anda mengaturnya? Anda menipu uang saya. Staf sepertinya tahu bahwa pihak lain tidak akan menerima pengaturan perubahan kabin. Jadi, dia dengan lancar mengusulkan solusi kedua. Tuan, saya sangat memahami perasaan Anda. Tentu saja, Anda dapat menyerah pada penerbangan ini. Perusahaan kami akan memberi Anda sejumlah kompensasi finansial. Mendengar kata-kata kompensasi ekonomi, Xiao Dingfeng menghela napas lega. Kompensasi ekonomi, bagaimana? Perusahaan kami akan memberi Anda voucher tiket pesawat sebesar 100 yuan. Yang dapat Anda gunakan saat membeli tiket pesawat, ada batasan untuk voucher 100 yuan ini. Setelah mendengar ini Xiao Dingfeng hampir mengutuk leluhur anggota staf tersebut. Persetan, saya mampu duduk di kelas 1, dan saya masih membutuhkan voucher 100 yuan Anda. Stafnya sopan tetapi tersenyum tetapi tidak dapat membantu. Dibandingkan dengan kemarahan Xiao Dingfeng, Bai Jiaxuan lebih terkendali dan tenang. Dia bertingkah seperti bos besar, dengan tangan di konter tiket. Panggil pemimpinmu ke sini, pemimpin mereka yang mengambil tempat dudukmu. Seorang penumpang di kelas ekonomi di dekatnya berteriak keras. Ketika anggota staf mendengar ini, ekspresinya sedikit berubah, tetapi dia tidak mengatakan apapun. Diam lebih baik daripada kata-kata saat ini. Dan semakin banyak Anda berbicara, semakin banyak kesalahan yang Anda buat. Bai Jiaxuan yang cerdas memahami segalanya dalam sekejap. Hebat, para pemimpin Anda tidak merencanakan ke depan untuk membeli tiket untuk perjalanan mereka sendiri. Sekarang mereka memaksa konsumen untuk memberi jalan ke Guotai Airlines. Sangat bagus. Staf tetap beradab dan sopan, tersenyum meskipun mereka tidak melakukan apapun. Dia menggunakan keheningan untuk membuat Bai Jiaxuan dan yang lainnya menerima kenyataan. Overbooking tiket pesawat adalah praktik umum di industri transportasi udara internasional dan bukan hanya Taiwan Airlines yang melakukan ini. Dapat dikatakan bahwa tidak ada perusahaan di seluruh industri yang tidak melakukan ini. Ketika penumpang menemui tiket yang dijual terlalu banyak, mereka hanya bisa mengutuk untuk melampiaskan amarah mereka. Pada akhirnya Anda harus menerima kenyataan. Bang. Xiao Dingfeng membanting meja dengan liar. Biarkan pemimpin Anda keluar, biarkan mereka menjelaskan kepada saya mengapa saya membeli tiket tetapi tidak bisa naik pesawat. Masih ada kursi kelas ekonomi di pesawat, mengapa mereka tidak duduk di kelas ekonomi dan membiarkan kita duduk saja? Anggota staf mengangkat interkom di tangannya dan berkata, maaf sekali, Pak, pesawat akan segera lepas landas, mohon jangan membuat keributan di sini. Tindakannya jelas menyindir Xiao Dingfeng, Tuan, itu sudah cukup. Jika Anda terus membuat masalah, saya akan memanggil keamanan. Xiao Dingfeng dipenuhi amarah dan Bai Jiaxuan meletakkan tangan di bahunya. Dingfeng, sudahlah, mari kita ubah tiketnya. Bai Jiaxuan tahu bahwa pemesanan tiket berlebihan adalah aturan tidak tertulis dari maskapai penerbangan.
Tidak peduli apakah dia adalah CEO sebuah perusahaan atau memiliki aset bernilai ratusan juta, dia tidak dapat mengubah peraturan ini di depan Guotai Airlines. Jiangning Dream Decoration Co. Ltd miliknya hanyalah bengkel kecil dan warung pinggir jalan. Karena fakta tidak dapat diubah, kita tidak punya pilihan selain menyesuaikan strategi kita dengan cepat. Minimalkan dampak kecelakaan. Xiao Dingfeng sedikit tenang setelah mendengar kata-kata Bai Jiaxuan. Dia juga seorang taipan bisnis dan dia tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkan Taiwan Airlines. Hanya saja dia memiliki temperamen buruk dan tidak bisa menerima ini. Setelah membuat banyak keributan, dia ditenangkan oleh teman-temannya. Xiao Dingfeng meludah dengan sengit. Persetan, aku tidak akan pernah naik penerbangan GUOTAI Airlines lagi. Bai Jiaxuan berkata kepada staf, tolong bantu kami mengubah tiket kami dengan cepat. Kami memiliki acara penting di Malaysia dan harus tiba sesegera mungkin. Staf mengangguk dan kemudian bekerja dengan cepat di komputer. Setelah beberapa saat, dia mengangkat tangannya dan berkata, Tuan, penerbangan tercepat dengan kursi ke Malaysia adalah pukul 8 malam besok malam. Apakah Anda perlu saya membantu Anda dengan pemesanan ulang? Saya mendengar waktunya dan itu pukul 8 malam besok malam. Xiao Dingfeng marah lagi, sial. Kami memiliki acara penting lusa dan Anda mengatur agar saya terbang besok malam. Bagaimana jika pesawatnya tertunda atau dibatalkan karena kondisi cuaca dan saya melewatkan acara tersebut? Apakah Anda akan bertanggung jawab? Anggota staf tersenyum dan berkata, Maaf Pak, saya tidak bisa bertanggung jawab, tapi tidak ada yang bisa saya lakukan. Tidak, Anda punya cara. Tiba-tiba, sebuah suara datang dari belakang Bai Jiaxuan dan yang lainnya. Ketika semua orang melihat ke atas, mereka melihat seorang pria muda yang tampan, cerah, dan luar biasa berjalan ke arah mereka. Ketika Bai Jiaxuan melihat bahwa orang yang berbicara adalah Qin Chuan, dia berkata dengan nada menghina, Qin Chuan, jika kamu tidak mengerti, jangan membuat masalah. Mengapa aku membuat keributan? Masalah ini mudah dipecahkan. Bagaimana cara menyelesaikannya? Asalkan orang yang mengambil tempat duduk kita turun. Kita bisa duduk santai dan masalahnya akan terpecahkan. Bai Jiaxuan mendengus meremehkan. Saya pikir Anda punya ide bagus. Oh, metode saya tidak bagus. Sudah menjadi praktik umum di industri penerbangan untuk melakukan overbook tiket. Mereka yang mengambil tempat duduk kami juga naik pesawat melalui jalur hukum. Meskipun kami yang menderita kerugiannya, tidak ada yang bisa kami lakukan selain menerima kenyataan. Aku tidak menerimanya. Qin Chuan mendengus dingin. Apakah kamu tahu siapa yang mencuri tempat duduk kita? Itu adalah pemimpin Guotai Airlines. Bahkan aku tidak bisa melakukan apapun kepada mereka. Apakah kamu masih ingin menggunakan kata-katamu yang muluk-muluk dan tidak masuk akal untuk membuat mereka menyerah? Trik kecilmu hanya bisa memberimu sedikit keuntungan di depanku. Qin Chuan tidak mendengar apa yang dikatakan Bai Jiaxuan, tetapi Xiao Dingfeng mendengarnya. Sudahlah, aku hanya harus mengakui nasib burukku. Cepat pesan ulang untuk kami. Jangan sampai terjadi kelebihan pemesanan kali ini. Jika kami masih tidak bisa terbang besok, aku akan menghancurkan Guotai Airlines-mu. Para staf sudah terbiasa dengan ancaman semacam ini. Dia terus tersenyum dan mengangguk. Baik, Pak, saya akan membantu Anda dengan prosedur perubahan tiket. Mohon berikan kartu identitas Anda. Saya membutuhkan informasi identitas Anda. Bai Jiaxuan, Xiao Dingfeng dan yang lainnya mengeluarkan kartu identitas mereka dari saku mereka dan menyerahkannya. Staf mengambilnya satu persatu. Pria tampan itu, tolong berikan kartu identitasmu juga. Anggota staf berkata kepada Qin Chuan, cepatlah, jangan berlama-lama, cepatlah nak, atau kamu akan terlambat dan tidak akan ada tiket. Qin Chuan maju selangkah dengan wajah tanpa ekspresi. Dia mengeluarkan kartu identitasnya dan menekannya di konter tiket. Anggota staf mengulurkan tangan untuk mengambil kartu identitas Qin Chuan, tetapi pihak lain tidak menunjukkan niat untuk mengangkat tangannya dan masih memegangnya erat-erat. Pak, Anda mempersulit saya. Staf menasihati. Qin Chuan berkata dengan tatapan dingin. Saya menyarankan Anda untuk masuk sekarang dan menelepon para pemimpin Guotai Airlines dan meminta mereka untuk mengembalikan posisi itu kepada kami. Jika tidak, konsekuensinya akan tak tertahankan bagi Anda dan mereka. Staf tercengang ketika mendengar ini. Saya telah bekerja di Bandara Shanghai selama 20 tahun dan telah melihat berbagai macam hal. Ini adalah pertama kalinya saya melihat seseorang yang begitu sok. Bab 585 meremehkan keseriusan masalah penerbangan SB945 dari Shanghai ke Malaysia. Pramugari Guotai Airlines berjongkok di depan Su Sichang dengan senyum di wajahnya dan suara manis, Tuan Su. Saya adalah pramugari untuk penerbangan INIPENERBANGAN kami dari Shanghai ke Malaysia dan seluruh perjalanan memakan waktu sekitar 5 jam 15 menit. Jika Anda membutuhkan sesuatu selama perjalanan, Anda dapat menghubungi saya langsung untuk melayani Anda. Bahkan seorang pramugari pun akan merasa gugup dan tidak nyaman saat menghadapi CEO Group untuk pertama kalinya. Ekspresi wajahnya sedikit kaku. Su Sichang tersenyum dan mengangguk tanpa meminta terlalu banyak. Pramugari itu melanjutkan, merek sudo, Anda membutuhkan selimut dan bantal. Su Sichang menggelengkan kepalanya dan melirik Abdurrahman di sampingnya. Abdurrahman, Anda membutuhkan selimut dan bantal. Pihak lain juga tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Su Sichang berkata, kami tidak membutuhkan selimut atau bantal. Tetapi tolong beri kami 2 gelas anggur merah. Pramugari itu mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti lalu berdiri untuk mengambil anggur. Seorang pramugari di belakangnya datang dengan tergesa-gesa dan membisikkan sesuatu kepadanya. Kemudian terdengar suara keras di luar jembatan. Ekspresi pramugari tetap tenang. Dia mengangguk sedikit dan tidak berkata apa-apa lagi.
Su Xichang melihat percakapan antara kepala pramugari dan pramugari serta suara bising yang datang dari luar jembatan jet. Dia menduga bahwa itu pasti penumpang di kabin kelas 1 yang kehilangan kesabaran dan membuat masalah. Namun, Su Xichang tidak peduli. Sudah umum bagi maskapai penerbangan untuk melakukan pemesanan berlebih pada penerbangan mereka. Staf di tempat kejadian semuanya memiliki pengalaman dalam menangani insiden terkait. Bahkan jika ada keluhan pelanggan, sebagai CEO, bagaimana mungkin dia takut pada pihak lain? Abdulrahman mendengar teriakan bising itu dan bertanya dengan rasa ingin tahu kepada Emereksu, apa yang terjadi di luar. Su Xichang tersenyum dan berkata, "Tidak ada apa-apa, mungkin ada sedikit gesekan antara penumpang yang mengantre." Abdulrahman mengangguk sambil berpikir, dia hanya ingin tahu. Tiba-tiba, sekretaris Su Xichang melompat dari kursinya. Dia buru-buru mengambil ponselnya di tangannya, berbalik dari tempat duduknya, dan bergegas menuju Su Xichang. Akibatnya, dia secara tidak sengaja menabrak pramugari yang sedang berjalan ke depan. Yang satu adalah seorang pemuda dengan tinggi lebih dari 17 meter dan berat lebih dari 150 kg. Salah satunya adalah seorang gadis kecil yang tingginya lebih dari 16 meter dan beratnya lebih dari 90 kg. Kedua pria itu bertabrakan dan pramugari itu terdorong ke belakang. Untungnya Su Xichang bertindak cepat dan menopang orang lain. Pramugari itu tidak jatuh ke tanah setelah Su Xichang menegakkan pria itu. Dia berkata dengan raut wajah tidak senang, "Mengapa kamu begitu terburu-buru, kamu bahkan menjatuhkan pramugari itu, minta maaf padanya segera." Sekretaris Xiao Su menggenggam tangannya dan membungkuk berulang kali untuk meminta maaf. Maafkan saya, pramugari itu tidak jatuh atau berdarah. Jadi tentu saja tidak ada tindakan yang diambil, tidak apa-apa, tunggu sampai pramugari itu pergi." Wajah Su Xichang kembali tenang. Tapi nadanya masih tidak senang. "Xiao Su, kamu sudah bersamaku cukup lama, mengapa kamu masih begitu agresif? Jangan panik ketika sesuatu terjadi. Tetap tenang, berpikir dulu, lalu amati, dan akhirnya bertindak." Meskipun sekretaris ingin membantah, pengalaman kerjanya selama bertahun-tahun mengatakan kepadanya. "Saat ini, kamu tidak boleh berbicara menentang bosmu." Oke, saya mengerti, Tuan Su." Su Xichang menyilangkan kakinya dan bersandar ke belakang. "Katakan padaku, ada apa?" Departemen Layanan Pelanggan baru saja memeriksa informasi penumpang kelas 1 di penerbangan ini. Su Xichang sedikit mengernyit. "Ini hanya masalah kecil. Mengapa Anda tidak memberi mereka voucher sebagai kompensasi? Mengapa Anda begitu bingung?" Setelah Su Xichang selesai berbicara, dia berubah pikiran dan memikirkannya lagi, mengapa orang-orang ini tidak biasa. Sekretaris itu tidak berani mengatakan apapun dan hanya bisa menyerahkan telepon dengan gemetar. "Kupikir orang ini bukan hanya berstatus khusus. Dia sebenarnya sangat penting." Sudah berakhir, aku khawatir aku harus pergi ke bos direk untuk mencari pekerjaan baru secepatnya." Su Xichang mengambil telepon dan dengan santai menggeser jari telunjuknya di layar. Dia melihat nama Bai Jiaxuan terlebih dahulu. "Saya pikir saya tidak mengenalnya. Saya tidak punya kesan tentang dia sepertinya bukan orang penting." Su Xichang mengangkat jarinya dan menggeser ke nama berikutnya, Xiao Dingfeng. Dia bergumam pelan, dia punya kesan tentang nama ini. Sepertinya bos toko bebek di Jinling. Saya cukup suka leher bebek mereka. Namun, Su Xichang tidak peduli dengan orang-orang seperti ini. Pekerjaan yang berbeda memiliki dunia yang berbeda. Seorang bos besar yang bekerja sebagai gigolo paling banyak hanya punya sedikit uang. Adapun sisanya hanya bisa dikatakan dalam satu kalimat. Tidak ada energi besar. Di bawah Xiao Dingfeng adalah nama Yu Qianhua, keluarga Yu dari Laut Selatan. Su Xichang adalah seorang pecinta kuliner dan dapat dianggap sebagai pelahap. "Saya sudah lama iri dengan satu ayam dan 8 hidangan keluarga Nanhai Yu. Tetapi saya tidak pernah menemukan kesempatan yang cocok untuk pergi ke markas Nanhai untuk mencobanya. Namun, bahkan jika dia adalah pemilik restoran yang Anda sukai, paling banter, itu hanya bisa membuat tatapan Su Xichang berlama-lama sedikit lebih lama. Melihat ini, dia tidak lagi memiliki banyak kesabaran. Su Xichang mengembalikan telepon ke sekretarisnya. "Baiklah, suruh layanan pelanggan di kantor belakang untuk meningkatkan voucher ke tingkat yang lebih tinggi. Dan mengubahnya menjadi voucher 500 yuan tanpa ambang batas." Tuan Su, sekretaris itu tampak malu dan mendorong telepon itu kembali. Su Xichang tertegun. "Ada apa? Apa menurutmu beritahu layanan pelanggan bahwa ini adalah pesanan saya. Anda tidak perlu mengirimkan laporan OA untuk kompensasi penjualan berlebih kali ini." "Tidak, Tuan Su, mohon lihat ke bawah." Lihat itu, wajah Su Xichang menjadi gelap. "Siapa itu?" "Oh, mereka semua adalah bos lokal kecil yang terbiasa menjadi berkuasa di daerah lokal mereka. Mereka pikir mereka bisa menyelesaikan masalah dengan berteriak, namun mereka tidak berpikir tentang di mana mereka berada. Ini adalah kota ajaib, bahkan jika mereka dapat membuat keputusan di kota mereka sendiri. Ketika mereka datang ke kota ajaib, mereka harus meringkuk seperti naga dan berbaring seperti harimau." Xiao Su hampir menangis. Emereksu sangat luar biasa. "Kenapa kamu tidak melihat ponselmu jika kamu masih sombong setelah melihat ponselmu? Aku akan mengambil nama keluargamu." Su Xichang melihat bahwa sekretaris itu masih berdiri di sana tanpa niat untuk menyerah. Dia menjadi penasaran siapa tokoh penting lainnya yang mungkin ada di pesawat ini. Ada alasan mengapa Su Xichang begitu percaya diri, karena hal itu dapat menimbulkan ancaman baginya atau memiliki jet pribadi Anda sendiri. Kalau tidak, mereka hanya akan naik penerbangan dari 3 maskapai penerbangan utama Tiongkok. Dia mengambil ponselnya dan terus menggeser Bai Mengyao.
Tidak tahu Xiao Qiang tahu Mei Gan Watis nama ini cukup unik ketika Su Sichang meluncur ke ujung. Dia menemukan bahwa dia telah sangat meremehkan tingkat keparahan masalahnya. Apa yang terpantul di pupilnya adalah nama yang membuatnya bolak-balik sepanjang malam dan mengkhawatirkannya. Kincuan Su Sichang sangat terkejut hingga melompat dari kursinya. Tapi dia sudah memasang sabuk pengamannya sejak pagi hari. Dan ketika dia berdiri tanpa sadar, dia ditarik kembali ke kursinya oleh sabuk pengaman. Sebuah tanda berdarah tertinggal di perut Su Sichang. Dia dengan cepat melepas sabuk pengamannya, berdiri, dan bergegas menuju pintu pesawat. Bab 586. Mereka tidak membunuh 9 klan kami itu adalah hukuman ringan Bandara Shanghai di depan gerbang 55. Staf Guotai Airlines memandang Qin Chuan dengan tenang, dia meremehkan dalam hatinya anak muda ini bukan kota kecil. Tidak peduli betapa hebatnya Anda di kampung halaman Anda tidak akan menjadi apa-apa begitu Anda datang ke Shanghai. Aku tidak tahan lagi apa lagi yang bisa kau lakukan padaku pemesanan berlebih ditoleransi oleh perusahaan. Dan kau bahkan tidak bisa mengeluh kepadaku meskipun ada banyak drama internal tetapi staf tetap mempertahankan senyum sopan di wajah mereka. Sikap pelayanan dasar masih luar biasa sejak Guotai Airlines menjadi perusahaan daratan. Seluruh perusahaan telah melaksanakan pelatihan layanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sikap pelayanan secara langsung dimasukkan dalam penilaian kinerja. Jika Anda dikomplain karena masalah sikap pelayanan, pertama kali Anda dipotong uang. Peringatan kedua akan mengakibatkan denda tambahan. Setelah ketiga kalinya, Anda akan dipecat secara langsung. Tampaknya sangat ketat bahkan keras. Di masa lalu, kebijakan semacam ini akan diperkenalkan. Banyak orang mengundurkan diri segera setelah saya berhenti. Terlalu keras, namun, karena sikap pelayanan disertakan dalam kinerja. Sejalan dengan itu, semua staf akar rumput Guotai Airlines yang berhadapan dengan penumpang. Gaji mereka semua naik 100. Gaji staf akar rumput Guotai Airlines telah menjadi tolok ukur bagi semua maskapai penerbangan China. Gaji tertinggi di industri ini tidak sulit untuk terus tersenyum di depan uang. Beginilah cara kerjanya di mana-mana, mengapa repot-repot dengan uang. Bai Jiaxuan berjalan maju dan menjauhkan tangan Qin Chuan dari kartu identitas. Kemudian dia mendorong kartu identitas Qin Chuan ke depan dan berkata, Qin Chuan. Ini kota ajaib, bukan Jiangning. Anda mungkin bisa menakut-nakuti orang di Jiangning, tetapi di kota ajaib, staf di sana telah melihat semua jenis kejadian besar. Mereka tidak bisa ditakuti oleh beberapa kata-katamu. Aku bahkan tidak bisa bersikap keren di sini, jadi sebaiknya kau diam. Staf Guotai Airlines menatap Bai Jiaxuan dengan rasa terima kasih dan berkata, Terima kasih, Tuan Bai, atas pengertian Anda. Dia mengulurkan tangan dan mengambil kartu identitas Qin Chuan. Kali ini Qin Chuan sama sekali tidak bereaksi dan membiarkan pihak lain mengambilnya lelah. Benar-benar lelah, saya tidak ingin pamer, saya hanya ingin menjadi orang biasa dengan tenang. Mengapa begitu sulit melihat ekspresi rumit Qin Chuan? Anggota staf tidak menganggapnya serius. Saya berpikir dalam hati itu sudah cukup bro. Dia mencondongkan tubuh ke depan, matanya tertuju pada layar. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saya akan memesan tiket Anda untuk besok malam. Anggota staf itu tiba-tiba berhenti berbicara pada saat ini. Dia membeku di tempat seolah-olah berada di bawah mantra yang dilontarkan oleh Sun Wukong. Pada saat ini, seolah-olah waktu dan ruang dibatasi di depan loket tiket. Jam berapa besok malam? Apakah tidak ada tiket lagi? Xiao Dingfeng maju selangkah, membungkuk di depan loket tiket, dan berkata dengan tidak sabar. Melihat staf tidak mengatakan apa-apa, dia menamparkan pahanya. Sial, aku tidak bermaksud begitu. Xiao Dingfeng berbalik dan memelototi Qin Chuan. Ini semua salahmu, kamu terus menunda-nunda, sekarang bahkan tiket untuk besok malam sudah habis. Jika Wu Xiao Qiang cepat tanggap dan cekatan dan melihat bahwa ayahnya akan memarahi seseorang. Dia dengan cepat menghindar dan menutupi mulut ayahnya. Pada saat ini Xiao Dingfeng tercengang setelah secara paksa mengendalikan ayahnya. Xiao Qiang menghela napas lega. Untungnya jika ayahku memarahi tuannya, dia tidak membunuh semua 9 klan kami. Yang dianggap sebagai hukuman yang ringan, staf mengalami 30 detik terlama dalam hidup mereka. Dia bertindak tegas, segera, tanpa ragu, berdiri tegak, dan berbicara kepada Qin Chuan, saya akan menelepon pemimpin sekarang juga. Mohon tunggu sebentar, saya minta maaf. Qin Chuan mendengar ini dan mengangguk setuju. Pihak lain berbalik dan berlari menuju jembatan beratap. Aksi staf tersebut mengejutkan Bai Jiaxuan, Xiao Dingfeng, Yu Qianhua dan lainnya. Bai Jiaxuan tampak bingung dan bertanya mengapa dia pergi memanggil pemimpin. Qin Chuan mengulurkan tangan. Mengambil kartu ID dari meja dan membagikannya kembali satu persatu. Saya mengatakan bahwa jika mereka tidak mengembalikan posisi kita, konsekuensinya akan tak tertahankan bagi mereka semua. Bai Jiaxuan tanpa sadar ingin membantah, tetapi matanya bertemu dengan Qin Chuan dan mereka saling memandang. Tiba-tiba Bai Jiaxuan merasakan hawa dingin menyapu tubuhnya hanya dengan satu lirikan. Dia merasa seolah-olah telah jatuh ke jurang yang tak berdasar, dingin dan tak berdaya. Pupil Qin Chuan tampak seolah alam semesta yang luas akan menelannya. Semua kata yang ingin saya katakan sebagai bantahan tercekat di tenggorokan saya.
Bai Jiaxuan menjadi gugup tanpa bisa dijelaskan dan menelan ludah beberapa kali Qin Chuan dengan tenang menyerahkan kartu ide kepada ayah dan anak Xiao. Mata Xiao Dingfeng juga bertemu dengan mata Qin Chuan hanya dengan satu lirikan, punggungnya tiba-tiba terasa dingin dan keringat dingin keluar. Keringat dingin membasahi pakaian dalamnya. Dia tidak mengerti, dia tidak paham. Mengapa anak laki-laki di depanku tiba-tiba memiliki aura yang membuatku takut? Dia jelas tidak melakukan apa-apa dan dia masih memiliki ekspresi shock yang sama, tapi itu berbeda dari sebelumnya. Aura ini, tampilan ini. Seolah-olah dia telah mengalami pertempuran di antara ribuan orang. Xiao Dingfeng mengambil kartu identitas itu dengan sangat tenang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Xiao Qiang sudah tahu kekuatan Qin Chuan sebelumnya, tetapi pada saat ini dia juga merasakan hawa dingin di tulang punggungnya. Dia menelan ludah, mencoba meredakan ketegangan. Mungkinkah ini tekanan dari seorang ahli tingkat 7? Ya Tuhan, hanya dengan satu pandangan, ayahku dan aku ditekan sehingga kami tidak berani berbicara atau mendongak. Pria kuat tingkat ke-7 sangat menakutkan dan cara Bai Mengyao memandang Qin Chuan hampir merobek. Ini adalah pria yang kucintai. Perubahan kecil pada ekspresi kelopak mata dapat membuat orang merasa kewalahan. Sangat tampan, aku sangat menyukainya, aku harus mendapatkannya. Ketika Qin Chuan menyerahkan kartu identitasnya kepada Yu Qianhua, pihak lain menarik napas dalam-dalam. Mantis adalah pria yang saya butuhkan, seorang pria yang dapat menaklukkan saya, mengendalikan saya, membuat saya melaju dan mencambuk saya. Bunga Plum menundukkan kepala. Saudara ini sangat menakutkan, saya tidak berani memeluknya. Bumbung. Pikiran semua orang terganggu oleh suara keras yang datang dari jembatan beratap. Semua orang melihat ke arah jembatan beratap. Anggota staf Guotai Airlines yang baru saja melarikan diri bertabrakan dengan pria parubaya lainnya. Keduanya jatuh telentang, tetapi tak satu pun dari mereka menyalahkan yang lain dan bahkan mengabaikan rasa sakit di tubuh mereka dan segera bangkit. Staf itu segera membantu pria parubaya itu berdiri. Dia kemudian mengucapkan beberapa patah kata dan menunjuk ke gerbang tiket. Akhirnya dia mendukung pria parubaya itu dan berjalan keluar dengan cepat saat Su Xichang mengambil langkah pertama keluar dari jembatan tertutup. Dia melihat Qin Chuan di depannya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat orang hidup. Su Xichang menarik tangannya dari lengan anggota staf dan meluruskan pakaiannya. Kemudian dia berjalan ke arah Qin Chuan, membungkuk ke depan dengan hormat, dan berbicara dengan gemetar, "Bos bab 587 Tuan, dan saya berusia 30 dan 70. Su Xichang mengucapkan kata bos. Adegan itu sunyi senyap. Staf di samping membungkuk 90 derajat kepada Qin Chuan. Tidak berani mendongak. Bai Jiaxuan, Xiao Dingfeng, dan Yu Qianhua semua tercengang. Mereka mengenal pria di depan mereka setelah melihat Su Xichang di berita. Beberapa bulan lalu kejadian Guotai Airlines menyebabkan banyak kontroversi dan menyebabkan banyak kegemparan di kota. Hasil akhirnya adalah perusahaan itu diakuisisi oleh grup daratan, manajemennya sepenuhnya diganti dan seorang CEO baru ditunjuk. Dan Su Xichang adalah CEO legendaris itu. Pada masa itu, berita tentang Guotai Airlines memenuhi halaman depan Douyin, Weibo, dan Twitter. Pengalaman hidup Su Xichang, dari latar belakang pedesaannya hingga penerimaannya di Universitas Pulau Hong Kong, dan kemudian penunjukannya sebagai CEO Taiwan Airlines, telah sepenuhnya diekspos oleh akun pemasaran utama. Wajahnya juga dikenal oleh publik dan identitasnya tidak diragukan lagi. Hari ini CEO sebuah maskapai penerbangan Fortune 500 membungkuk kepada seorang pemuda berusia 20 tahun. Semua orang berpikir dunia ini terlalu ajaib. Wajah Bai Jiaxuan menjadi pucat. Dia juga adalah bos sebuah perusahaan dan mengenal CEO sebuah maskapai penerbangan sebesar Guotai Airlines. Aku tidak akan pernah bercanda atau membungkuk kepada orang biasa dan memanggilnya bos. Sepertinya satu-satunya penjelasan adalah bahwa identitas Qin Chuan tidak sederhana. Tapi jelas bahwa pihak lain hanyalah putra seorang pekerja biasa. Bai Jiaxuan mundur ke sisi putrinya dan berbisik. Mengyao, katakan dengan jelas, apa yang terjadi? Bai Mengyao tampak santai dan dia jarang menunjukkan senyum licik. Bukankah ini sangat jelas? CEO Guotai Airlines bernama Bos Qin Chuan, jadi dia adalah bos mereka. Bagaimana mungkin Guotai Airlines diakuisisi oleh Dakin International? Dan CEO Dakin International adalah seorang wanita bernama Dai Jiajia. Dia hanyalah seorang cowok karyawan tingkat tinggi. Ketika Bai Mengyao mendengar nama wanita lain, wajahnya kembali dingin. Dalam hatinya dia hanya bisa dengan enggan menerima Su Xiaoyan. Kata-kata Bai Mengyao seperti sambaran petir. Semua orang menarik napas dalam-dalam. CEO Dakin International saat ini Dai Jiajia hanyalah seorang manajer hanya dalam nama. Ini adalah sesuatu yang diterima semua orang. Tidak ada yang percaya bahwa seorang wanita yang dulunya bekerja di Wall Street selama beberapa tahun dan tidak memiliki koneksi tiba-tiba dapat memiliki dana besar dan mengakuisisi grup Baoma, Twitter dan sejumlah perusahaan energi global terkemuka dalam waktu singkat. Xiao Dingfeng menganalisis dengan cemberut. Kata-katanya sangat jelas. Karena semua orang curiga bahwa Dai Jiajia adalah CEO boneka. Mungkinkah Qin Chuan di depannya juga boneka seseorang? Karena latar belakangnya lebih biasa daripada Dai Jiajia, bahkan lusuh. Dibandingkan dengan kekayaan Dai Jiajia yang datang dalam semalam, kekayaan Qin Chuan bahkan lebih sulit dipercaya. Bai Jiaxuan dan Yu Qianhua mendengar makna tersembunyi dalam kata-kata Xiao Dingfeng dan tidak bisa tidak mengangguk sambil berpikir menunjukkan bahwa itu masuk akal.
Bai Mengyao juga mendengar makna tersembunyi dalam kata-kata Xiao Dingfeng. Dia berkata dengan nada menghina Paman Xiao, mengapa kamu tidak memikirkannya secara tidak langsung? Faktanya, Qin Chuan adalah putra dari keluarga kaya dan pewaris chaebol tersembunyi. Keluarganya tidak mengizinkannya mengungkapkan identitasnya untuk tujuan pelatihan atau keselamatan. Dan dia telah menyamar, dan sekarang, dia baru saja diekspos oleh bawahan yang bodoh. Bai Mengyao yang dingin hanya mengucapkan beberapa patah kata. Namun, bobot dari beberapa kata ini sangat menghancurkan sehingga membuat hantu berteriak dan dewa melolong. Bai Jiaxuan, Xiao Dingfeng dan Yu Qianhua tiba-tiba tercerahkan seolah-olah Meridian Ren dan Du mereka terbuka. Nasihat Bai Mengyao membuat semua kebenaran terungkap, kata kejutan tidak bisa lagi menggambarkan perasaan semua orang saat ini. Bai Jiaxuan tiba-tiba terbangun pada saat ini, sekarang saya memikirkan kembali berbagai perilaku selama pertemuan saya dengan Qin Chuan. Dia benar-benar ingin menamparkan dirinya sendiri karena ide-ide bawaan dan logika berpikir keras kepala mereka. Mereka kurang memiliki kemampuan penilaian untuk mengikuti perubahan zaman. Ini menyebabkan dia menjadi sarkastik dan mengejek terhadap Qin Chuan sejak mereka bertemu. Sekarang setelah kebenaran terungkap, tenang dan pikirkan lagi. Bagaimana bisa seorang pemuda berusia 20 tahun, jika dia tidak memiliki kekuatan, bagaimana dia bisa memiliki aura yang begitu kuat dan sikap sok yang tak tertandingi? Yang paling penting adalah Bai Jiaxuan mengabaikan satu hal. Putriku, Bai Mengyao, sangat dingin dan menyendiri, dia menjaga jarak dengan orang-orang. Seorang gadis yang kriteria memilih pasangannya adalah memiliki keterampilan seni bela diri yang tak tertandingi. Menjadi yang terbaik dalam ujian kekaisaran dan menjadi yang nomor 2 dan di atas 10.000 orang, bagaimana mungkin aku jatuh cinta pada anak laki-laki miskin biasa? Kenyataan bukanlah fiksi dan drama bukanlah omong kosong. Tekanan darah Bai Jiaxuan langsung melonjak hingga lebih dari 180 dan langsung naik hingga 200. Jika dia bukan juga seorang ahli seni bela diri, dia pasti sudah meledak di tempat. Bai Jiaxuan merasakan hidungnya sedikit asam dan dipenuhi bau darah. Tekanan darah tinggi menyebabkan hidungnya berdarah. Bai Mengyao dengan cepat menggunakan gu medis keluarga Bai untuk membantu ayahnya menurunkan tekanan darah dan menghentikan mimisannya. Xiao Dingfeng mendukung Bai Jiaxuan dan menghiburnya. Lao Baihe hanyalah seorang pemuda dari keluarga kaya. Itu saja, kita juga punya uang meskipun tidak sebanyak dia tetapi cukup untuk dibelanjakan. Kita adalah keluarga bela diri dan di dunia bela diri. Uang adalah yang kedua dan bela diri adalah yang pertama. Benar kan? Xiao Dingfeng menatap putranya dengan percaya diri. Tetapi dia tidak bisa melihat kepercayaan diri di wajah putranya. Nak, ayah sudah memberitahumu bahwa uang adalah sesuatu di luar tubuh seseorang. Kamu tidak perlu terlalu serius. Hanya saja kamu lebih kaya dari kami. Tidak ada yang perlu dipermalukan. Keluarga Xiao hanya mengagumi mereka yang memiliki kekuatan dan kepalan tangan. Nasihat Xiao Dingfeng tidak membuat Xiao Qiang terlihat lebih baik. Dia sedikit terkejut karena kepercayaan diri Xiao Qiang adalah hasil kerja kerasnya selama lebih dari 30 tahun. Mengapa kamu tiba-tiba menjadi begitu layu? Xiao Dingfeng memiliki ide yang mustahil namun agak masuk akal di benaknya. Mungkinkah Qin Chuan tidak hanya menyembunyikan situasi ekonominya, tetapi juga kekuatan seni bela dirinya? Dia menarik putranya dan bertanya dengan suara rendah. Mungkinkah kekuatan seni bela diri tingkat 3 Qin Chuan juga palsu? Xiao Qiang mengertakkan gigi dan mengangguk dengan penuh semangat. Xiao Dingfeng tersambar petir, bagaimana mungkin, dan dilihat dari betapa jeleknya wajah Xiao Qiang, Xiao Dingfeng punya ide yang mengerikan. Qin Chuan mungkin seorang ahli level 4, lebih mungkin dia akan setara dengan Xiao Qiang, seharusnya tidak seharusnya. Dia baru berusia 20 tahun, itu tidak mungkin seorang ahli level 4. Seorang jenius seni bela diri yang telah tercatat dalam sejarah Tiongkok selama ribuan tahun. Satu-satunya yang bisa menembus level 4 seni bela diri pada usia ini adalah Jenderal Yan saat itu. Level berapa dia? Xiao Dingfeng bertanya. Dadon, tanya guru tidak akan membiarkan saya memberitahu Anda. Saya ayahmu. Xiao Qiang menghela nafas. Biarkan saya mengatakannya seperti ini, jika guru dan saya bertarung 1 lawan 1 peluangnya adalah 30-70. Xiao Dingfeng tercengang. 3070, dia 70 dan kamu 30. Aku 7 tahun dan dia 3 tahun. Sial, aku takut setengah mati. Sebelum Xiao Dingfeng bisa menghela napas lega, Xiao Qiang menambahkan. Dia butuh 3 detik dan aku butuh 7 detik. Bab 588 menantu laki-laki. Detik terakhir Xiao Dingfeng penuh dengan pertanyaan detik berikutnya. Xiao Dingfeng memutar matanya dan jatuh ke belakang. Xiao Qiang merosot berlutut dan memeluk ayahnya yang tidak sadarkan diri. Dia berteriak, ayah, ada apa denganmu? Xiao Dingfeng memutar matanya, mulutnya miring dan lidahnya menjulur keluar. Bai Jiaxuan meletakkan tangannya di denyut nadi orang lain. Dia adalah pria yang kuat yang berlatih seni bela diri dan sihir. Setelah mendengarkan denyut nadi dengan tenang, dia mengerutkan kening. Pembuluh darah Dingfeng akan pecah. Qin Chuan baru saja selesai mengajari Su Xichang ketika dia mendengar suara Xiao Qiang memanggilnya ayah dari belakang. Dia berbalik dan melihat kekacauan di belakangnya. Bagaimana mungkin seseorang meninggal begitu saja? Qin Chuan berjalan mendekat ke Bai Jiaxuan dan bertanya, Paman Bai, apa yang terjadi? Bai Jiaxuan secara refleks ingin membentak Qin Chuan. Apakah kamu buta? Sialan tidak, bisakah kamu melihat bahwa orang itu sedang sekarat? Ketika kata-kata itu ada di ujung lidahnya, dia tiba-tiba sadar.
Nada bicaranya tiba-tiba berubah dan dia berbicara dengan lembut. Oh Xiao Chuan, tidak ada yang serius, hanya saja pamanmu Xiao sedang sekarat. Mulut Qin Chuan berkedut, sialan ini bukan masalah besar. Dia dengan cepat meraih tangan Xiao Dingfeng yang lain dan memeriksa denyut nadinya. Xiao Chuan Yu juga tahu keterampilan medis Qin Chuan, tidak mengatakan apapun, hanya mengangguk sebagai jawaban. Bai Jiaxuan memiliki senyum kebapaan di wajahnya. Qin Chuan mengerutkan kening dan menilai dari denyut nadi Xiao Dingfeng pihak lain menderita penyakit cerebrovaskular akut. Penyakit ini memiliki onset akut dan tingkat kematian yang tinggi. Jika Xiao Dingfeng bukan ahli seni bela diri, dia harus membuat janji untuk layanan satu atap di krematorium. Qin Chuan memandang Bai Mengyao dan bertanya, apakah kamu punya jarum perak? Bai Jiaxuan menjawab dengan cepat, saya punya. Dia mengeluarkan jarum perak yang dibawanya dari dadanya dan menyerahkannya. Qin Chuan mengambil jarum perak dan menusuk titik akupuntur San Ying Jiao Jikuan dan titik lainnya milik Xiao Dingfeng. Akupuntur diterapkan selama 3 menit menggunakan teknik tonifikasi dan drainase puntiran. Secara bertahap, Xiao Dingfeng kembali sadar. Ini adalah sesi akupuntur pertama Qin Chuan dan dianggap sukses. Meskipun dia memiliki pengetahuan, ini adalah pertama kalinya dia memberikan akupuntur. Tepat ketika saya khawatir tidak dapat menemukan siapapun untuk berlatih dengannya. Xiao Dingfeng secara aktif bekerja sama. Jika orang lain adalah orang biasa, Qin Chuan mungkin mempertimbangkan untuk mengeluarkan esensi kehidupan untuk merawatnya. Namun lawan adalah ahli bela diri dan esensi hidupnya hampir habis, jadi hanya embun selama musim Cold Dew yang dapat digunakan untuk membuatnya. Esensi kehidupan yang disimpan tahun lalu hampir habis. Dengan kata lain, dia dan Xiao Dingfeng tidak terlalu akrab satu sama lain. Jadi lebih baik jangan disia-siakan. Meskipun ini adalah pertama kalinya dia memberikan akupuntur. Qin Chuan yakin bahwa bahkan jika ada penyimpangan selama akupuntur, Xiao Dingfeng paling banter akan setengah cacat, tetapi hidupnya bisa diselamatkan. Ketika Xiao Dingfeng bangun dan membuka matanya, semua orang menghela napas lega. Bai Jiaxuan berseru dalam hatinya, oh sial, Qin Chuan ini benar-benar anak yang berharga. Dia kaya, tampan, dan memiliki keterampilan medis yang hebat. Dan dari percakapan antara Lao Xiao dan putranya barusan, kekuatan seni bela diri Qin Chuan lebih dari level 3. Ya ampun, aku dapat penawaran yang bagus. Yu Qianhuahua tidak bisa menahan diri untuk menjilat bibirnya. Jarum orang ini sangat akurat, sangat sempurna. Aku benar-benar ingin mencobanya, meskipun Xiao Dingfeng belum mencapai level 4. Fisiknya di puncak level 3 dalam seni bela diri memungkinkannya untuk pulih dengan cepat. Bai Jiaxuan membantunya berdiri dan berkata sambil tersenyum, Xiao tua. Anda harus menjaga kesehatan Anda. Bagaimana bisa pembuluh darah pecah begitu saja entah dari mana? Jika saudara ipar saya tidak ada di sini, saya khawatir saya harus tinggal untuk pesta paman. Semua orang mendengar ini dan tampak menghina. Baru saja Anda menyebutnya anak nakal dan sekarang dia menjadi menantu Anda. Bai Jiaxuan untuk urusan mengambil keuntungan dari hal-hal kecil. Anda tidak pernah mempertimbangkan kerugian besar. Xiao Dingfeng berlutut di hadapan Qin Chuan tanpa ragu. Terima kasih Guru Qin karena telah menyelamatkan hidup saya. Xiao Dingfeng tidak punya cara untuk membalas budi Anda mulai sekarang. Jika Guru Qin membutuhkan keluarga Xiao saya, tanyakan saja. Keluarga Xiao saya bersumpah untuk membalas Anda dengan segala cara. Xiao Dingfeng berterima kasih kepada Qin Chuan karena telah menyelamatkan hidupnya dan juga ingin meminta maaf kepada Qin Chuan. Qin Chuan tersenyum tipis dan berkata dalam hatinya, Paman Xiao, aku masih menyukai tampilan pemberontakmu. Namun, dia tidak mempersulit Xiao Dingfeng. Baiklah, Paman Xiao, bangun. Xiao Dingfeng menghela napas lega setelah mendengar ini. Melihat Qin Chuan berbalik dan pergi, Xiao Qiang bergegas maju untuk membantu ayahnya berdiri. Ayah, hati-hati, kamu baru saja memecahkan pembuluh darah, kamu harus memperhatikan sekarang. Xiao Dingfeng mengangguk, dan dengan bantuan putranya, dia perlahan berdiri. Ayah, kamu baru saja melakukan pemeriksaan fisik sehari sebelumnya dan semuanya baik-baik saja. Kenapa tiba-tiba pembuluh darahmu pecah? Xiao Dingfeng menatap Xiao Qiang dan memberikan senyuman penuh arti. Tiba-tiba, Xiao Qiang mengerti segalanya. Qin Chuan melewati Su Xichang dan melihat bahwa dia masih menundukkan kepalanya dan menerima omelan. Dia berkata dengan tenang, ayo naik. Su Xichang tertegun. Dia tidak mendengar kata pertama Deng, dia hanya mendengar dua kata terakhir. Dia ngeri. Tundukkan kepalamu lebih dalam. Qin Chuan berbicara setelah melihat ini. Bos Sui akan berasumsi bahwa kejadian hari ini disebabkan oleh Anda pergi ke tempat itu untuk menyambut saya terlebih dahulu. Inilah mengapa hal itu terjadi begitu mengerikan. Ini tidak akan terjadi lagi. Saya mendengar kata-kata ini tidak akan terjadi lagi. Su Xichang jatuh ke tanah dan menghela napas lega. Saya akhirnya melewati tahap ini. Semua orang naik pesawat bersama. Su Xichang dan kelompoknya yang beranggotakan 8 orang dengan bijaksana pergi ke kelas ekonomi. Qin Chuan dan yang lainnya duduk sesuai dengan tempat duduk di tiket mereka. Tak lama kemudian pesawat memasuki jalur taksi dan kemudian lepas landas ke langit. Selama penerbangan, Bai Jiaxuan seperti anak kecil. Dia terus berbicara dengan Qin Chuan dengan sejuta pertanyaan di benaknya. Qin Chuan melihat bahwa identitasnya terungkap, jadi dia berhenti menyembunyikannya. Apapun yang Bai Jiaxuan tanyakan, dia menjawab. Bai Mengyao menyipitkan mata dengan lelah, kepalanya bersandar di bahu Qin Chuan. Qin Chuan menoleh untuk melihat Bai Mengyao. Kulitnya yang tanpa celah dan wajahnya yang cantik membuatnya sulit untuk berpaling.
Sinar matahari menyinari wajahnya melalui jendela membuat Bai Mengyao tampak sangat cerah dan cantik. Tiba-tiba pesawat itu menghadapi arus udara awan dan bergetar meskipun Bai Mengyao tidak terbangun oleh guncangan itu. Kepalanya yang bersandar di bahu Qin Chuan perlahan meluncur turun. Qin Chuan mengulurkan tangan untuk meletakkan kembali kepalanya di bahunya. Lagi pula posisi ini agak mengganggu saat dia mengulurkan tangannya, gelombang arus udara lain menghantamnya pada saat yang sama. Abdurrahman datang dari kelas ekonomi di belakang dan ingin memberikan laporan kerja kepada Qin Chuan. Saat dia berjalan di belakang Qin Chuan, dia melihat pemandangan di depannya. Bos besar itu meletakkan tangannya di kepala teman wanitanya, menekannya ke bawah. Abdullah Manji menarik napas dalam-dalam. Bos, tetaplah bos, ada begitu banyak orang di kabin kelas 1. Dan mereka bahkan tidak menarik tirai untuk menghalangi mereka. Dia menyerah pada kesempatan untuk membuat laporan dan kembali ke tempat duduknya yang biasa. Setelah penerbangan selama 5 jam, pesawat tiba di Bandara Internasional Malaysia 15 menit lebih awal dari jadwal. Qin Chuan dan rombongannya turun dari pesawat dan meninggalkan bandara. Bus hotel yang diatur oleh Abdurrahman sudah lama menunggu di sini. Tanpa menunggu, semua orang naik bus hotel dan menuju ke Hilton Resort Phuket. Bab 589 Anda dapat dengan mudah menyelesaikannya hanya dengan menghabiskan semua uang Anda. Hilton Resort Phuket berjarak sekitar 90 menit dari Bandara Internasional Malai. Phuket adalah sebuah pulau kecil dengan panjang sekitar 11 km dan lebar 3 km. Pulau ini memiliki 8.000 hektar pantai yang indah dan berbagai fasilitas hiburan. Pulau ini secara khusus dikembangkan oleh Malaysia untuk pariwisata dan liburan. Ada lebih dari selusin hotel dan resor di sana. Phuket tidak hanya memiliki rencana transportasi yang lengkap, tetapi juga memiliki restoran dan pusat perbelanjaan rekreasi dan hiburan dengan cita rasa dari seluruh dunia. Di sini Anda dapat membeli semua jenis barang mewah terbaik dari dunia. Dapat dikatakan bahwa Phuket adalah pulau yang dibuat khusus untuk pariwisata liburan. Phuket memiliki pantai pasir putih terindah dan air jernih di Malaysia. Datang ke sini untuk liburan, menghirup angin laut yang sedikit asin dan sinar matahari yang hangat dapat membuat orang tanpa sadar melepaskan lelahnya bekerja di kota dan menikmati relaksasi tubuh dan pikiran. Phuket memiliki vegetasi yang rimbun serta tanaman dan satwa liar yang kaya. Melihat seluruh pulau Phuket dari sudut pandang burung, Hotel Hilton Resort di barat daya tampak terpencil dari dunia. Ia dipisahkan dari bagian pulau lainnya oleh garis pemisah seperti yang dipotong oleh pisau atau kapak. Ada dunia di utara garis dan area di selatan garis sepenuhnya eksklusif untuk Hilton Resort Hotel. Hilton Resort ini dapat sepenuhnya memastikan privasi hotel. The Hilton Resort adalah hotel resort terbesar dan termewah di seluruh pulau. Para pelancong dapat menikmati masakan dari seluruh dunia dan pantai pribadi kelas atas. Hotel ini juga mengatur berbagai aktivitas setiap hari agar para tamu dapat menikmati. Tentu saja hotel ini juga memiliki dermaga tempat speedboat dan perahu kecil berlabuh. Jadi tidak masalah bagi para tamu untuk pergi ke laut meskipun Hilton Phuket Resort memiliki begitu banyak fasilitas kelas atas. Harga hotelnya masih masuk akal. Biaya kamar tidur king yang biasa sekitar 3.000 yuan Cina sehari dan villa keluarga tunggal berharga 5.000 yuan Cina sehari tentu saja jika Anda kuat secara finansial. Anda dapat memilih villa kerajaan tingkat atas dengan area konstruksi 600 meter persegi hanya 200.000 yuan Cina per malam. Untuk orang biasa harga ini dapat dengan mudah diperoleh hanya dengan menghabiskan seluruh uang mereka. Bus hotel yang ditumpangi Qin Chuan dan rombongannya perlahan-lahan melaju ke Hilton Resort Hotel. Pintu bus hotel perlahan terbuka dan 2 tim pelayan penyambut berdiri di kedua sisi bus. Mereka tersenyum dan memegang karangan bunga di tangan mereka. Ketika mereka melihat seseorang turun dari bus, mereka akan menghampiri mereka dan memasangkan karangan bunga itu. Semua orang berkerumun dan pergi ke meja depan hotel untuk check-in. Kamar hotel yang awalnya diatur untuk Bai Jiaxuan dan yang lainnya sama dengan kamar untuk orang lain yang berpartisipasi dalam konferensi seni bela diri. Kamar standar biasa seluas 50 meter persegi, tetapi karena mereka datang dengan Qin Chuan, Abdurrahman tentu saja tidak cukup bodoh untuk mengatur teman-teman bos sama dengan orang lain. Kamar Bai Jiaxuan dan yang lainnya ditingkatkan ke area villa. Sebuah villa keluarga tunggal di area villa dengan luas 550 meter persegi. Setiap villa memiliki ruang makan, ruang keluarga, dan kolam renang pribadi. Tinggal di sini, Anda dapat melangkah ke pantai pasir putih Phuket tepat di depan pintu Anda. Qin Chuan tinggal di kamar terbaik hotel, Royal Villa. Royal Villa juga memiliki pemandangan laut garis depan dan kolam renang pribadi. Ia juga memiliki kolam renang tambahan untuk nuansa yang lebih atmosferik. Dan ruang berjemur tempat Anda dapat menikmati pijat. Setelah semua orang mendaftarkan identitas mereka, mereka dipandu oleh kepala pelayan hotel dan semua naik mobil listrik hotel ke villa masing-masing untuk beristirahat. Tempat pertama mobil itu tiba adalah villa kerajaan Qin Chuan. Dia mengambil koper dan keluar dari mobil. Bai Mengyao masih ragu apakah akan turun dari mobil atau tidak. Sebelum dia tahu apa yang sedang terjadi, Bai Jiaxuan mendorong putrinya turun. Kemudian dia menepuk bahu pengemudi dan berkata pergi. Pengemudi juga bekerja sama dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Qin Chuan dan Bai Mengyao adalah satu-satunya yang tersisa di tempat kejadian saling memandang dengan bingung.
Bai Mengyao berjalan ke villa sambil membawa kopernya. Ini adalah rumah seluas lebih dari 1.600 meter persegi dengan 2 kamar tidur. Qin Chuan berdiri di ruang tamu menghadap 2 kamar yang berdekatan siap untuk meminta Bai Mengyao memilih terlebih dahulu. Tetapi pihak lain memimpin dan bertanya. Kamar mana yang kamu inginkan? Qin Chuan mengangkat tangannya dan menunjuk ke kamar di sebelah kanan. Aku mau kamar itu. Bai Mengyao mengangguk. Melihat dia tidak keberatan, Qin Chuan mengambil kopernya dan berjalan menuju kamar. Dia baru saja masuk ke rumah dan meletakkan kopernya. Bai Mengyao mengikuti masuk dan menutup pintu. Bahkan sebelum Qin Chuan bisa mengatakan, brengsek. Dia merasakan tubuhnya menegang tak terkendali. Dia segera menyadari bahwa dia telah disihir. Kau menyihirku lagi, aku tidak punya apa-apa. Sihirku tidak berpengaruh padamu. Lalu mengapa tubuhku menjadi sangat kaku? Qin Chuan baru saja selesai berbicara ketika dia tiba-tiba teringat. Saat turun dari mobil tadi Bai Jiaxuan menepuk bahunya dengan senyum licik di wajahnya. Untuk pertama kalinya Qin Chuan merasakan hawa dingin di tulang punggungnya. Apakah keluarga ini begitu mencurigakan? Sudah cukup buruk bahwa sang putri mengutuk orang lain. Tetapi ada juga ayah yang mengikuti dan mengutuk orang lain. Qin Chuan berdiri di sana dengan kaku. Ini benar-benar kaku. Bai Mengyao ingin mengulurkan tangan dan mendorong daun telinga Qin Chuan ke samping untuk melihat jenis racun apa yang ditinggalkan ayahnya. Tetapi ketika dia maju selangkah, dia didorong kembali oleh Qin Chuan. Rona merah muncul di wajahnya yang cantik. Sekarang kamu bahkan tidak perlu melihat untuk mengetahui apa itu Gu. Ayahku memberimu Gu 7 emosi, yang digunakan oleh keluarga Bai kami saat memilih suami. Qin Chuan tidak bisa berkata-kata. Keluarga Bai Yute sedang memilih suami dan Anda membawanya dengan obat bius ini penculikan sialan. Klan Bai Wete telah menghormati ibu sejak zaman kuno saat memilih suami, wanitalah yang memilih pria. Bukan pria yang memilih wanita 3 jam kemudian Qin Chuan berendam di kolam renang luar ruangan menghadap laut menyaksikan matahari terbenam. Dia menggosoknya dengan jari-jarinya dan seekor serangga hitam hancur menjadi bubuk yang berterbangan tertiup angin laut. Untuk seorang prajurit level 7, Gu 7 emosi biasa dapat dipaksa keluar dari tubuh dengan membalikkan aliran ki dan darah. Kamu ingin menggunakan benda ini untuk mengendalikanku meskipun serangga beracun itu dipaksa keluar oleh Qin Chuan. Efek sampingnya masih tetap ada. Misalnya, panas, mulut kering, mata kering. Dalam kasus ini, berendam di kolam renang adalah pilihan terbaik. Qin Chuan melihat matahari terbenam dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas panjang. Sejak saya kuliah, semakin sulit bagi saya untuk menyaksikan matahari terbenam dan berpura-pura menjadi pemuda sastra. Terakhir kali saya melihat matahari terbenam adalah di pesawat. Saat itu, saya bahkan tidak punya waktu untuk melihat beberapa kali sebelum saya tersungkur. Ring-ring-ring nada dering hitung mundur yang disetel di ponsel Qin Chuan berdering. Dia melirik ponselnya dan melihat bahwa dia telah berendam selama tepat 3 jam. Dia berdiri dan naik keluar dari kolam. Saat ini bel pintu berdering. Qin Chuan berpikir bahwa pasti Bai Mengyao yang baru saja lari dengan marah dan kembali. Dia mengenakan pakaian kasual sendal jepit dan berjalan ke dalam rumah Snap. Qin Chuan membuka pintu secara langsung detik berikutnya matanya tertuju. Bab 590 Tentara Tingkat A. Apa yang kamu lakukan di sini? Qin Chuan bertanya tanpa ekspresi. Yu Qianhua mengenakan gaun panjang V yang rendah. Dan sosoknya yang gemuk membuat rok itu terlihat sangat melengkung. Dia memegang sebotol anggur merah di tangannya, wajahnya sedikit merah. Dan sepertinya dia sudah minum cukup banyak ketika dia melihat Qin Chuan membuka pintu. Dia melemparkan dirinya ke pelukannya Youyu dan adik perempuan keluarga Bai. Aku melihat semuanya, lihat. Saya melihatnya, saya tahu Anda tidak akan menyukai gadis kecil yang dingin dan tidak menarik seperti itu. Saat dia berbicara Yu Qianhua meremas ke arah Qin Chuan. Melihat lebih dekat wanita di depannya, Qin Chuan menemukan bahwa meskipun dia sudah berusia 40-an. Waktu tidak meninggalkan jejak apapun di wajahnya, sebaliknya, itu memberinya pesona yang tak terlukiskan. Mata Yu Qianhua kabur dan dia menatap lurus ke arah Qin Chuan. Dia menendang pintu kamar dengan ringan menggunakan tumitnya. Apa yang sedang kamu lakukan? Tidak merawat bunga plum? Yu Qianhua mengulurkan jari telunjuknya dan menekannya ke mulut Qin Chuan. Memberi isyarat agar dia tidak berbicara. Racun dari 7 emosi Gu tidak dapat disembuhkan dengan berendam di air dingin. Saat dia berbicara, dia meletakkan tangannya di leher Qin Chuan dan membelainya. Adik perempuan dari keluarga Bai terlihat seperti ikan mati, tetapi aku berbeda. Yu Qianhua berjalan ke kamar dan menunjuk lilin yang berfungsi sebagai dekorasi suasana. Apa kamu menyukainya? Aku suka. Dia mengambil handuk basah. Memelintirnya menjadi cambuk dan mengayunkannya dengan kuat, mencambuk dan mencambuk. Aku juga suka ini. Dia bergegas ke Qin Chuan seperti embusan angin. Apapun yang kamu suka, aku bisa menjadi apapun yang kamu inginkan. Saat dia berbicara, dia perlahan mengulurkan tangannya ke arah Qin Chuan. Tepat ketika dia akan menyentuh Qin Chuan, pergelangan tangan Yu Qianhua diraih oleh Qin Chuan. Kamu menyakitiku, Yu Qianhua berkata dengan nada genit. Qin Chuan mencibir. Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu bisa menjadi apapun yang aku suka? Hanya sesaat, tidak bisakah kamu menanggungnya? Baiklah, aku, Yu Qianhua, akan terus bertingkah seperti anak manja. Detik berikutnya, saraf otaknya merasakan sakit yang menusuk di pergelangan tangannya. Kemudian Yu Qianhua tiba-tiba mendongak ke langit dan menjerit kesakitan.
Qin Chuan melambaikan tangannya dan mendorong orang itu menjauh. Yu Qianhua menopang tangan kanannya dengan tangan kirinya. Dan kemudian dia melihat bahwa pergelangan tangan kanannya dipatahkan oleh Qin Chuan pada sudut 90 derajat Yu. Yu Qianhua memandang Qin Chuan dengan ngeri dan kebingungan. Dia bertanya dengan seringai, bagaimana bisa kau melakukan ini padaku? Jika kau tidak menyukaiku, kau bisa saja mengusirku. Apa maksudmu dengan melumpuhkan salah satu tanganku? Mata Qin Qiang dingin dengan sedikit seringai meremehkan di sudut mulutnya. Kamu bukan Yu Qianhua, jadi aku tidak perlu menunjukkan belas kasihan kepadamu. Wajah Yu Qianhua berubah drastis. Apa maksudmu? Maksudku, jika kamu ingin menggunakan jebakan kecantikan, kamu harus menyamar sebagai gadis muda dan cantik. Kamu menyamar sebagai wanita tua bernama Su untuk mengujiku. Anda menghina selera estetika pribadi saya. Apakah saya menjelaskannya dengan cukup jelas? Tian Weixing rubah ekor 9. Ketika Tian Weixing rubah ekor 9 mendengar Qin Chuan menyebut namanya, wajahnya menjadi pucat. Sebelum dia bisa bereaksi, Qin Chuan melintas dan muncul di depannya. Qin Chuan mengangkat tangannya dan menarik wig di kepala orang itu. Kemudian mengangkat kaki kanannya dan menendang rubah ekor 9 keluar dari ruang tamu. Rubah ekor 9 itu menggambar parabola di udara dan jatuh dengan mantap ke kolam renang luar ruangan ketika dia berjuang untuk berdiri dari kolam renang. Lapisan lumpur berwarna daging mengambang di permukaan kolam renang. Qin Chuan dengan waspada memindai benda-benda mengambang di kolam renang dengan mata emasnya. Bahan lilin kulit barang lilin mikrokristalin vaselain pati jagung resin pigmen era modern. Warna buruk, kualitas buruk. Ringkasan lilin kulit adalah sejenis kosmetik yang terutama digunakan untuk menutupi noda pada kulit atau digunakan untuk riasan efek khusus dan memiliki plastisitas yang kuat. Qin Chuan melihat jumlah lilin kulit yang mengambang di kolam dan keadaan sebenarnya dari rubah berekor 9. Aku hanya berseru dalam hatiku, betapa hebatnya dirimu. Kamu adalah seorang prajurit tingkat A tetapi kamu menyamar sebagai bos tingkat F. Sialan memang. Rubah berekor 9 menggertakkan giginya dan meluruskan pergelangan tangannya. Lalu dia bertanya kepada Qin Chuan, kapan kamu tahu identitasku? Aku sudah mencurigaimu sejak pertama kali kau berdiri di pintu. Sekilas pandang, bagaimana mungkin? Keterampilan menyamarku adalah yang terbaik di dunia. Entah itu temperamen seluruh orang, detail wajah, atau setiap bagian, aku bisa membuatnya terlihat nyata. Bahkan jika kau melakukannya dengan benar, kau tidak akan bisa merasakan perbedaan apapun. Kata-kata Yu Qianhua membuat Qin Chuan terpana. Tidak bisa merasakan perbedaannya, dia sedikit penasaran tentang bagaimana rasanya lilin itu. Tapi sekarang tidak ada kesempatan untuk mencoba karena kamu tidak membawa Prune bersamamu. Dalam perjalanan ke hotel, Xiao Dingfeng terus berusaha mendekatinya dan memberitahunya banyak rahasia. Termasuk mengapa Yu Qianhua sudah menjadi janda selama bertahun-tahun dan tidak pernah menikah lagi. Itu karena dia harus merawat putranya yang mengalami gangguan mental, tidak peduli saat hujan atau cerah. Bawa putraku bersamaku saat aku makan dengan orang lain dan bawa putraku bersamaku saat aku berbicara bisnis dengan orang lain. Bahkan ketika pergi berkencan ke rumah orang lain, saya harus membawa putra saya. Pria mana yang bisa mentolerir perilaku seperti bunga plum rubah berekor 9 itu? Bingung Yu Qianhua yang asli tidak akan pernah membiarkan putranya keluar dari pandangannya. Ketika kamu masuk barusan, aku bertanya di mana Mei Ganhua berada, aku menutup pintu ketika kamu tidak menjawab. Perilakumu sama sekali tidak seperti Yu Qianhua. Rubah ekor 9 di dalam air menundukkan kepalanya dan mencibir. Qin Chuan benar-benar terpana. Boom, tiba-tiba, ada ledakan keras di belakangnya. Bayangan hitam besar menerobos gerbang villa kerajaan dan bergegas masuk ke aula villa. Mengarah langsung ke Qin Chuan dalam sekejap, dia memeluk Qin Chuan dan inersia membuat mereka berdua bergegas keluar ruang tamu. Qin Chuan melirik ke samping dan mengamati lebih dekat orang yang datang. Air mata dan ingus bunga plum Mei Ganhua mengalir di pipinya. Kamu memukul ibuku, kenapa kamu melakukan itu? Tidak sakitkah tanganmu? Mulut Qin Chuan berkedut, mengapa kamu menyanyikan lagu Je Chou? Dia bergidik seluruh tubuh, berusaha melepaskan diri dari kekangan orang lain. Namun, Qin Chuan menemukan bahwa kemampuan Mei Qianhua untuk memeluk jauh melampaui ekspektasinya. Pelukan Mei Ganhua dapat memeluk seekor gajah hingga mati. Rubah ekor 9 perlahan berjalan keluar dari air, riasannya benar-benar luntur. Saat ini, dia seperti bebek yang layu. Rubah ekor 9 tersenyum sambil menatap Qin Chuan yang diikat di depannya. Dia mengulurkan jari tengahnya dan kuku jari tengah sepanjang 5 cm itu seperti bilah yang tajam. Menekan leher Qin Chuan, rubah berekor 9 itu tertawa bab 591 pesona. Kamu persis seperti deskripsi dalam informasi itu, arogan dan lancang belati rubah berekor 9 itu dengan ringan menggores leher Qin Chuan. Dan bilah tajam yang bisa memotong besi seperti lumpur mengiris kulit Qin Chuan. Tiba-tiba darah menyembur keluar dari leher Qin Chuan, menetes setetes demi setetes. Rubah berekor 9 terkekeh. Dengan pembantu yang begitu baik, apa menurutmu aku tidak akan menyimpannya bersamaku? Qin Chuan memutar tubuhnya dan meronta, tetapi kemampuan Mei Qianhua untuk memeluk sangat luar biasa sehingga dia tidak bisa melepaskan diri. Rubah ekor 9 itu menertawakan kemampuan bertarung aktif Mei Qianhua yang tidak kuat. Tetapi dia memiliki kemampuan untuk mengikat lintas level, bahkan seorang prajurit level 5 tidak dapat melepaskan diri dari pelukannya. Setelah dia selesai berbicara, Qin Chuan merasa bahwa dia semakin dikekang dengan erat. Dia berteriak pada Mei Ganhua, lihat baik-baik.
Orang di depanmu sama sekali bukan ibumu. Megan Hua menggelengkan kepalanya sambil bergumam, kamu memukul ibuku. Kenapa kamu melakukan itu? Tidak sakitkah? Tanganmu itu tidak berguna, dia hanya mematuhi aku sekarang. Qin Chuan, kupikir kau pria yang sulit untuk dihadapi. Mereka semua mengatakan bahwa kamu berada di puncak level 5 atau bahkan level 6 sekarang. Tampaknya itu hanya beberapa orang bodoh yang menyebarkan rumor. Kamu tidak lebih dari itu. Saat rubah berekor 9 tertawa, kecepatan bicara Megan Hua menjadi lebih cepat, mencapai 2 kali lipat kecepatan semula. Saat kecepatan bicaranya meningkat, kekuatan pengekang yang dia berikan pada Qin Chuan dengan tangannya menjadi semakin kuat. Putraku sayang, bantu aku menghancurkan orang ini. Aku ingin melihat organ internalnya hancur. Rubah ekor 9 tersenyum jahat dan senyumnya mengungkapkan kekejaman yang tak terkatakan. Setelah menerima instruksi ibunya, Megan Hua berhenti berbicara pada dirinya sendiri. Dia mengeluarkan geraman rendah dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menahan Qin Chuan. Rubah ekor 9 tertawa liar saat mendengarkan raungan sengit Megan Hua. Tapi tawanya tidak berlangsung lama, dan dia menyadari ada sesuatu yang salah. Kulit di leher Qin Chuan berhenti berdarah dan darah berhenti merembes keluar. Rubah ekor 9 itu bingung, padahal dia tidak memotong arteri lawannya. Namun setelah ditikam seperti itu, mustahil untuk menghentikan pendarahan hanya dalam beberapa puluh detik. Namun, apa yang terjadi selanjutnya mengejutkan rubah ekor 9. Dia melihat bahwa luka Qin Chuan mulai berkeropeng dan menunjukkan tanda-tanda penyembuhan. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana lukamu bisa sembuh begitu cepat? Rubah ekor 9 berkata dengan ngeri, dan dia melihat wajah Qin Chuan di sepanjang luka. Topeng kesakitan pihak lain telah hilang, dan dia sekarang tampak santai dan nyaman. Ada sedikit ejekan di wajahnya seolah-olah Megan Hua tidak mencoba membunuhnya tetapi memberinya pijatan. Wajah rubah ekor 9 berubah drastis dan dia berteriak pada Megan Hua, kamu idiot, gunakan kekuatan hancurkan dia. Berkeping-keping tubuh Megan Hua bergetar. Kata idiot sepertinya menyentuh saraf di hatinya. Tiba-tiba Megan Hua meraung dan wajahnya menjadi ganas. Otot-otot di tubuhnya membesar, meledakkan kemeja floral itu. Urat-urat menonjol di sekujur tubuhnya, dan dia sepertinya telah mencapai batasnya. Kemudian, Megan Hua mengeluarkan raungan histeris. Dia mengeluarkan kekuatan pamungkasnya. Wajah rubah berekor 9 itu menjadi pucat. Karena dia menemukan bahwa situasi di hadapannya benar-benar berbeda dari apa yang dia bayangkan. Rencana awalnya adalah Megan Hua akan menghancurkan Qin Chuan dan misi akan selesai. Tapi sekarang kekuatan bunga plum kering tampaknya tidak signifikan bagi Qin Chuan. Kau tahu keterampilan Megan Hua mampu menghancurkan bahkan prajurit level 5 terkuat. Sebuah ide mengerikan muncul di benak rubah ekor 9. Apakah Anda sudah mencapai level 6? Bagaimana itu mungkin? Bagaimana mungkin seseorang di dunia ini dapat mencapai level 6 pada usia 20 tahun? Mustahil, mustahil. Qin Chuan tersenyum tipis dan bergidik. Gelombang kejut tak terlihat langsung mematahkan kedua lengan Megan Hua. Tangan Megan Hua yang kuat dan perkasa terkulai dalam sekejap seperti dua cabang pohon willow yang bergoyang tertiup angin, tergantung di kedua sisi tubuh. Dia jatuh ke tanah mengerang dan meratap kesakitan, ibu, ibu. Qin Chuan melepaskan diri dari kekangan Megan Hua dan mengepalkan tangan kanannya ke udara. Pedang merah besar muncul di tangannya, pedang Minghong. Saat Qin Chuan melangkah ke tingkat ketujuh, api di permukaan pedang Minghong menjadi lebih kuat. Cahaya yang menyilaukan membuatnya mustahil untuk melihat langsung ke arahnya. Setelah melihat ini, rubah berekor 9 menyadarinya terlambat. Apakah kamu berpura-pura barusan? Dia tidak punya waktu untuk menyelidiki level Qin Chuan. Apakah itu level 6 atau bukan? Rubah berekor 9 hanya memiliki satu pikiran di benaknya, lari-lari sekarang. Pada jarak sedekat itu, lawan memiliki senjata di tangannya yang mirip dengan pedang pembunuh naga di game legendaris. Tidak peduli level lawan, sebagai pejuang yang pandai menggunakan pesona, aku bukan tandingannya. Dia membuat keputusan cepat dan berbalik dan berlari kembali ke hutan hotel. Kecepatan rubah ekor 9 sama seperti namanya, selincah rubah. Dalam sekejap mata, dia sudah berlari beberapa ratus meter jauhnya. Mustahil bagi orang biasa untuk mengejar. Qin Chuan menginjak udara, mencondongkan tubuh ke depan, dan terbang ke depan. Seluruh orang meluncur di udara dan langsung muncul di depan rubah ekor 9. Menghalangi rute mundur lawan melihat tubuh Qin Chuan melayang di udara. Rubah berekor 9 itu terpana teknik kendali udara. Seni terbang adalah keterampilan legendaris eksklusif untuk prajurit tingkat 6. Pada saat ini fantasi terakhir rubah berekor 9 itu hancur. Qin Chuan di depannya memiliki ekspresi kosong di wajahnya begitu dingin sehingga dia tidak tampak seperti makhluk bumi. Rubah ekor 9 itu mengangkat tangannya dan menggunakan pesonanya pada Qin Chuan. Alasan mengapa rubah ekor 9 dari bintang Tianwei bisa menjadi anggota dari 36 jenderal surgawi adalah pengelolaan Hongmen. Kedua keterampilan ini adalah kemampuan yang digunakan oleh mata-mata di pasukan kuno untuk menetap dan mencari nafkah. Kedua keterampilan itu saling melengkapi. Seni penyamaran adalah menyamar dan mengubah penampilan seseorang untuk membaur ke perkemahan musuh dan mengumpulkan informasi. Seni rayuan tidak digunakan untuk merayu musuh. Sebaliknya, seni pesona adalah keterampilan yang digunakan untuk melarikan diri setelah penyamaran terungkap. Seni pesona terdengar seperti kemampuan khusus. Padahal, itu hanyalah cara untuk membius musuh menggunakan bubuk khusus.
Bubuk pesona berasal dari Karibia Utara, sebelah barat Hispaniola, sebuah tempat di Amerika Utara bernama Republik Haiti. Ada suku bernama Fodo di negara Haiti. Orang-orang dari suku ini pandai menggunakan semua jenis tumbuhan langka dan berharga. Dukun setempat menggunakan ramuan khusus dan racun ikan buntal untuk membuat bubuk obat. Ketika jenis bubuk ini diserap oleh manusia, mereka akan menderita kelumpuhan saraf dan kehilangan kesadaran. Suku-suku tersebut menggunakan bubuk ini untuk mengendalikan tawanan dari suku yang bermusuhan. Biarkan mereka menjadi budakmu, berburu, dan bertani untukmu. Rubah ekor 9 juga menggunakan trik ini untuk membingungkan banyak staf Tiongkok yang terlibat dalam proyek rahasia. Biarkan mereka menjual rahasia negara kepadanya. Rubah ekor 9 memperoleh kartu hijau di Amerika Serikat dengan menjual rahasia Tiongkok bab 592 bersujud setelah rubah ekor 9 menggunakan pesonanya. Ia segera mengubah arah pelariannya. Dia tahu betul bahwa bubuk ini berguna untuk orang biasa. Tetapi itu mungkin akan memiliki sedikit efek terhadap seorang ahli seni bela diri, terutama seorang ahli tingkat 6, namun upaya besar dapat menghasilkan keajaiban. Dia membuang semua persediaannya yang seharusnya menunda pihak lain selama beberapa menit. Sial, sebenarnya level 6. Aku khawatir bahkan jika semua Tiangang bertindak. Mungkin tidak mungkin terjadi sebelum rubah berekor 9 selesai mengeluh. Dia merasa seolah-olah tubuhnya dihantam oleh kapal induk dan dia kehilangan keseimbangan seketika. Tubuhnya terbang keluar tanpa sadar dan jatuh dengan berat di pantai. Rubah berekor 9 ingin menyesuaikan tubuhnya dan terus melarikan diri, tetapi dia menemukan bahwa sisi kanan tubuhnya tidak dapat bergerak. Ketika dia menyentuhnya dengan tangan kirinya, wajahnya menjadi pucat. Setengah dari tulang rusuknya patah dan lengan kanannya benar-benar lumpuh. Rubah berekor 9 itu berusaha berdiri menggunakan tangan kirinya. Pada saat ini, Qin Chuan telah muncul di depannya dan mengangkat kakinya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tendang rubah berekor 9 itu ke laut, di udara. Wajah rubah ekor 9 itu berubah karena kesakitan, tetapi dia diam-diam merasa beruntung bahwa tendangan Qin Chuan tidak membunuhnya. Selama kamu tidak mati, masih ada harapan. Sial, tunggu sampai aku kembali dan pulih dari luka-lukaku. Aku pasti akan. Kalimat lain yang belum selesai, petir merah melintas dengan cepat ke arah Phuket. Rubah ekor 9 menutup mulutnya selamanya tanpa pernah menyelesaikan keluhan terakhirnya dalam hidup ini. Gedebuk-gedebuk, 2 percikan air kecil muncul di permukaan laut yang beriak. Rubah ekor 9 Tian Weixing meninggal. Qin Chuan meraih dengan backhandnya. Dan pedang Minghong membentuk busur anggun di udara dan kembali ke tangannya. Qin Chuan tidak berhenti tetapi menyelam ke hutan 300 meter jauhnya. Pada saat ini malam telah tiba dan tidak ada lampu jalan atau api unggun di hutan. Pencahayaan di hutan bergantung pada sisa cahaya dari villa yang tidak jauh dari sana dan cahaya bulan dan bintang di langit. Tidak ada suara manusia di hutan yang masih alami. Hanya ada suara burung yang bernyanyi, serangga yang berkicau, dan suara gemerisik puncak pohon tertiup angin laut. Qin Chuan menutup matanya, lalu membukanya lagi, dan cahaya keemasan muncul di matanya. Dia berdiri dengan tenang di hutan, telinganya bergerak sedikit dan matanya terus-menerus memindai cabang-cabang pohon di sampingnya. 1 napas, 2 napas, 3 napas, matanya tiba-tiba fokus dan dia berdiri dan bergegas ke pohon kelapa di puncak pohon kelapa. Qin Chuan menebas udara lalu mendarat dengan mantap. Segera setelahnya seorang pria mengenakan setelan tak terlihat dengan warna yang sama dengan kulit pohon jatuh ke tanah. Qin Chuan melubangi punggungnya. Wajah pihak lain berubah drastis, keringat dingin keluar, dan dia menatap Qin Chuan dengan tidak percaya. Bagaimana kamu menemukanku? Aku sangat jauh dan menyamar dengan sangat baik. Bahkan jika kamu memiliki kekuatan internal yang kuat dan kekuatan bela diri yang menakutkan. Tidak mungkin bagimu untuk mendeteksi keberadaanku dari jarak sejauh itu. Qin Chuan mengayunkan pedang Minghong di tangannya dan darah merah gelap di pedang itu terciprat ke tanah berpasir. Memancarkan gumpalan uap panas, dia mendengus dingin. Aku menghancurkan penyamaran rubah berekor 9. Tetapi Mei Ganhua masih memanggilnya ibu yang sangat aneh. Pesona rubah ekor 9 hanya dapat mengganggu pikiran orang dan membuat mereka kehilangan akal. Namun, itu tidak dapat mengubah visi orang, terutama bagi seseorang seperti Mei Ganhua. Jadi pada saat itu saya menyimpulkan bahwa pasti ada kaki tangan rubah ekor 9 di dekatnya, jadi Anda sengaja dikendalikan oleh Mei Ganhua. Kamu sebenarnya sedang menguji reaksinya dan kemudian menilai apakah ada orang lain di sekitar berdasarkan reaksinya. Qin Chuan tidak berkomentar dan informasi orang di depannya muncul di depan matanya. Qin Chuan tergagap dan menyebut nama orang lain itu. Tian Lao Xing sedang mencari nasihat medis seperti yang diharapkan. Dia seperti namanya, sampah pecandu narkoba. Saya terkejut ketika pergi ke dokter untuk meminta obat, tetapi dokter itu benar-benar mengenali saya. Dia telah menyaksikan pertempuran antara rubah ekor 9 dan Qin Chuan di pohon. Tidak dapat dikatakan bahwa teman-temannya dipukuli oleh Qin Chuan. Tetapi dapat dikatakan bahwa mereka benar-benar hancur. Itu adalah rubah ekor 9, seseorang dengan kekuatan pesona dan keterampilan melarikan diri terbaik. Di depan Qin Chuan, orang-orang seperti ini diperlakukan seperti semut dan dikendalikan secara acak. Saat mencari nasihat medis, anggaplah Anda berada di tingkat pemula level 5, jadi tidak perlu melawan dengan sia-sia. Dia membuat keputusan cepat.
menekuk kakinya dan hendak berlutut kepada Qin Chuan. Saat lututnya hendak menyentuh tanah, Qin Chuan berkata, "Kamu tidak perlu berlutut padaku." Dokter itu terkejut dan bertanya, "Apa maksudmu? Apa kamu menyuruhku pergi?" Qin Chuan berkata dengan tegas. "Pergi, kamu memperkosa, merampok, dan membius 99 orang tak berdosa di Cina. Apa kamu pikir kamu bisa pergi begitu saja? Bersujudlah padaku 99 kali." Ketika dia mendengar angka 99, dia merasa ngeri. Karena poster buronan resmi Cina hanya menyatakan bahwa dia bertanggung jawab atas 98 kematian. Namun faktanya adalah dia bertanggung jawab atas 99 nyawa. Nyawa lainnya adalah nyawa putranya sendiri yang dia bunuh karena kesalahan. Qin Chuan secara akurat menyebutkan angka 99 orang. Keterkejutan di hati saya ketika mencari perawatan medis dan obat-obatan lebih besar daripada rasa takut. Qin Chuan menyipitkan matanya dan mengeluarkan teriakan rendah. "Apakah kamu akan mengetuk atau tidak?" Saya mengetuk, dia tidak ragu-ragu untuk mencari perawatan medis dan meminta obat. Karena dia seorang pengecut, jika tidak, dia tidak akan mencari nafkah dengan menyakiti orang dengan narkoba. Dia menekuk lututnya dan berlutut ke arah Qin Chuan. Namun pihak lain menggelengkan kepalanya dan menunjuk ke arah Tiongkok Utara. "Berlututlah pada mereka mencari nasihat medis." Dia berbaring tengkurap dan menolehkan kepalanya. Dia mulai mengetuk tanah airnya di utara. Bang bang bang, satu demi satu suara teredam terdengar di hutan. 99 nyawa. Saya meminta Anda untuk bersujud 99 kali. Apakah Anda menerimanya atau tidak? Saya menyerah, saya menyerah. Mencari nasihat medis dan minum obat adalah masalah keyakinan. Saya pikir itu akan selesai hari ini dan kemudian hei, tebak apa? Anda bisa lolos hanya dengan beberapa kali bersujud. Dia secara alami yakin, tetapi 99 kali bersujud bukanlah tugas yang mudah ketika Anda membenturkan kepala Anda 30 kali. Anda akan berakhir dengan kepala berdarah jika mencari perawatan medis ketika dia melakukan 50 ketukan. Bibirnya mulai memutih. Dia ingin cepat selesai dan berhenti bekerja, tetapi setelah bersujud 60 kali, kecepatannya melambat menjadi setengahnya. 96.979.899 akhirnya. Ketika dia menghitung sampai 99, dia bersujud untuk terakhir kalinya. Dia berlutut di tanah dengan ekspresi linglung di wajahnya dan seluruh tubuhnya linglung. Qin Chuan berjalan menghampirinya dan bertanya, "Apakah kamu sudah cukup?" Dia menjawab sambil terengah-engah sambil meminta nasihat medis. "Cukup sudah, aku sudah mengetuk beberapa kali lagi. Oh, lebih banyak ketukan, anggap saja itu hadiah dariku." "Itu tidak perlu, anggap saja itu sebagai sesuatu untuk dirimu sendiri." Ketika dia mendengar kata-kata mencari nasihat medis, pupilnya tiba-tiba menyusut. Dia menatap Qin Chuan. Detik berikutnya matanya menjadi gelap dan dia jatuh dengan keras ke tanah. Tian Laoxing mencari perawatan medis dan meninggal dunia. Lobi Hilton Resort Hotel Phuket. Dua pria berseragam tempur masuk. Mata mereka tajam dan wajah mereka setajam seolah-olah telah dipotong dengan pisau atau kapak. Pria itu memasuki hotel dan melihat sekeliling. Matanya tertuju pada seorang gadis yang tampak sedingin es. Gadis itu tampak sedih di wajahnya dan duduk sendirian di sofa di lobi hotel. Pria itu mengangkat mulutnya dan berjalan menuju gadis itu. Bab 593 Rapat Dewan Pribadi. Bai Mengyao duduk sendirian di lobi Hotel Hilton Resort. Seorang wanita cantik dengan penampilan dan sosok terbaik secara alami akan menarik perhatian pria. Banyak orang ingin mengobrol dengannya ketika mereka melewatinya, tetapi Bai Mengyao memiliki temperamen yang membuat orang menjaga jarak. Yang membuat orang merasa gentar. Belum lama ini di villa. Qin Chuan lebih baik memaksa darahnya mengalir mundur dan memaksa serangga beracun keluar daripada mengikuti arus dan berteman dengannya. Bai Mengyao sangat marah hingga kepalanya hampir berasap. Ini adalah kedua kalinya Qin Chuan menolaknya secara langsung. Sebagai seorang wanita, dia melemparkan dirinya ke dalam pelukannya sedemikian rupa bahkan dengan mengorbankan pembiusan dirinya, tetapi dia tetap acuh tak acuh. Dia benar-benar tidak bisa memahaminya. "Cantik, aku sudah mengamati kamu sejak lama. Apakah kamu datang ke Phuket untuk liburan sendirian? Kamu tampak tidak bahagia. Apakah kamu ingin aku minum denganmu?" Seorang pria parubaya berjalan mendekat sambil memegang gelas sampahnya. Pria itu berpakaian rapi dengan setelan mahal. Tanpa menunggu Bai Mengyao mengangguk setuju, dia duduk di sofa di sebelahnya. Pria itu mencondongkan tubuh ke depan. Dengan sengaja memperlihatkan jam tangan Patek Philippe senilai ratusan ribu dolar dan cincin emas besar di pergelangan tangannya. "Saya sedang menunggu seseorang, silakan pergi." Bai Mengyao berkata dengan dingin. Pria itu mengangkat sudut mulutnya, mengeluarkan kartu nama dari sakunya. "Taruh di atas meja dan menyerahkannya. Saya adalah ketua Hysan Group. Nama saya Qin Shen." Setelah mengungkapkan namanya, wajah Qin Shen dipenuhi dengan kepuasan dan kebanggaan. Baik dalam novel maupun dalam kehidupan nyata, marga Qin hanya bisa disamai oleh protagonis. Kebanyakan orang tidak tahan dengan marga Qin. Prinsipnya sama dengan prinsip di balik teks Guanggong. Jika keberuntungan seseorang tidak dapat dipertahankan, itu akan menjadi bumerang. "Nama saya Qin Shen. Saya yakin Anda sering melihat video pendek saya di Weibo atau Douyin." Qin Shen tidak berusaha untuk memperkenalkan dirinya. Sebagai seorang blogger V besar di platform Douyin dengan 5 juta pengikut, akun Matrixnya sering muncul di daftar rekomendasi di beranda. Qin Shen menunjuk kartu namanya yang dipenuhi dengan nama-nama perusahaan dan V besar yang telah ia investasikan dan inkubasi. "Semua perusahaan dan V besar di kartu nama saya berhasil saya inkubasi. Jika Anda mau, saya dapat menambahkan Anda ke grup pribadi saya."
Bai Mengyao bahkan tidak melihat orang lain itu, dia berdiri dan duduk di sisi lain. Qin Shen tidak menyerah dan segera berganti tempat duduk. Wanita cantik, Anda mungkin tidak tahu seberapa kuat kelompok pribadi saya. Tidak semua orang bisa bergabung dengan kelompok pribadi saya. Jika ada orang di Douyin yang ingin bergabung dengan kelompok pribadi saya, mereka harus membayar 88.000 yuan. Kelompok pribadi ini penuh dengan tokoh-tokoh penting bernilai puluhan juta atau bahkan ratusan juta. Entah Anda ingin menjadi selebritas internet atau memulai bisnis kecil, para petinggi dapat memberi Anda bantuan dan bimbingan. Bai Mengyao mendengus dingin dan memalingkan kepalanya. Qin Shen terangsang oleh ini dan ingin bertarung. Semakin dingin dan sulit seorang gadis, semakin menggoda dia baginya. Dia mengambil langkah lebih dekat dan tiba-tiba menyadari bahwa pihak lain diam-diam mengumpulkan kekuatan untuk menyerangnya. Qin Shen berhenti bergerak maju dan mencibir, apakah kamu juga seorang ahli bela diri? Bai Mengyao tidak mengatakan apa-apa dan tetap tidak berkomitmen. Qin Shen mengerti sekarang dan diam-diam menyimpan kartu pos di atas meja. Jadi kamu di sini untuk berpartisipasi dalam turnamen bela diri nomor 1 dunia. Qin Shen tahu bahwa di mata keluarga bela diri uang hanyalah sesuatu di luar tubuh seseorang, peduli berapa banyak uang yang dimiliki seseorang. Itu tidak akan semenarik seseorang dengan peringkat lebih tinggi. Qin Shen meluruskan kerahnya dan berkata dengan serius. Karena Anda adalah keluarga seni bela diri, Anda pasti pernah mendengar tentang keluarga Qin saya. Keluarga Qin adalah keluarga seni bela diri di Tiongkok. Kakek buyut saya adalah seorang jenderal tingkat 3 di dinasti sebelumnya. Qin Shenbroke berhasil menembus tingkat ketiga seni bela diri pada usia 30 tahun. Saya berusia 40 tahun ini dan saya telah mencapai puncak tingkat ketiga seni bela diri. Setelah konferensi seni bela diri besok, saya akan dapat memasuki tingkat keempat. Gadis kecil, putri siapa kamu? Dilihat dari levelmu. Kamu berada di tingkat kedua. Qin Shen berkata pada dirinya sendiri dengan bangga di wajahnya. Bai Mengyao mendengus dingin, bukan urusanmu aku berada di tingkat mana. Qin Shen terus menempel padanya tanpa malu. Setiap turnamen seni bela diri adalah waktu bagi gadis-gadis dari keluarga seni bela diri untuk memilih suami mereka. Melihat bahwa Anda berusia sekitar 20 tahun, Anda pasti di sini untuk memilih suami juga. Karena Anda memiliki tujuan ini, mengapa Anda tidak saling mengenal lebih baik? Mendengar perkataan pihak lain, Bai Mengyao memalingkan wajahnya. Wajahnya penuh dengan cemoohan dan ejekan. Anda hanya berada di puncak level 3. Beraninya kau menggodaku, bahkan jika kau berada di level 4, kau bukan apa-apa di mataku. Qin Shen sangat marah ketika mendengar ini. Sialan. Dalam keluarga seni bela diri Tiongkok, berada di puncak level 3 dianggap sebagai orang yang sangat berbakat. Begitu kau mencapai level 4, kau telah mencapai ambang batas tim naga perang. Siapa kau sebenarnya? Aku menyukaimu dan memberimu kesempatan. Apakah menurutmu kamu bisa sombong hanya karena kamu tampan? Siapa ayahmu? Sebutkan namamu. Qin Shen berteriak pada Bai Mengyao. Dia tahu kekuatannya sendiri. Mereka yang lebih kuat darinya dalam tingkat seni bela diri tidak sekaya dia. Mereka yang lebih kaya darinya tidak sebaik dia dalam seni bela diri. Ada orang yang lebih baik darinya dalam hal tingkat seni bela diri dan uang. Tetapi tidak mungkin bagi mereka untuk memiliki lebih banyak penggemar Douyin daripada dia. Qin Shen memiliki 5 juta penggemar, cukup posting sindiran yang sinis. Dan video yang meremehkan secara diam-diam sebuah bisnis dapat ditekan hingga tidak dapat mengangkat kepalanya. Qin Shen bukanlah yang paling menonjol dalam salah satu kemampuannya. Tetapi dia memiliki berbagai pengetahuan dan bahkan sang master tidak dapat menahan pukulan acaknya. Nama ayahnya adalah Bai Jiaxuan. Sebuah suara dingin seorang pria datang dari belakang Qin Shen. Bai Jiaxuan, apaan ini? Aku belum pernah mendengarnya. Qin Shen membalas dengan kebiasaan ini adalah trik biasanya saat membuat video Douyin. Tidak peduli apa yang dikatakan orang lain, saya tanpa sadar mengecilkan dia terlebih dahulu. Pukul kepercayaan diri orang lain sampai ke titik terendah sehingga dia bisa mulai mengekspresikan nilai-nilainya. Akhirnya, dia membujuk pihak lain untuk membayar 88.000 yuan untuk bergabung dengan kelompok direktur pribadi yang dia sebut untuk menghadiri kuliahnya. Kalau begitu, kamu harus tahu bahwa saudara laki-lakinya, Qin Shen, merasa bahwa orang yang berbicara di belakangnya memiliki suara yang terlalu dibuat-buat. Bukan hanya bass, tapi juga suara berasap yang tebal. Dia menoleh dan berkata, saudara laki-lakinya, siapa saudara laki-lakinya? Begitu Qin Shen selesai berbicara, dia melihat dua pria berseragam tempur kamuflase berdiri di depannya. Para pria memiliki tubuh sepadat gunung dan seragam tempur mereka menempel erat di tubuh mereka menyoroti garis otot mereka yang padat dan kuat. Wajah yang kuat, alis tebal dan sepasang mata yang dalam dan cerah, mata yang tegas dan tajam tampaknya mampu melihat ke dalam hati orang. Qin Shen tertegun dan pupil matanya tiba-tiba menyusut. Dia segera mengenali orang lain dengan melihat seragam tempur dan wajah di depannya. Pria itu mengulurkan telapak tangannya yang lebar dan kasar. Setiap kapalan dan bekas luka di telapak tangannya mencatat kesulitan dan kejayaan masa lalunya. Pria itu berkata dengan nada dingin, aku saudaranya, namaku Bai Ze. Bab 594 Tradisi Keluarga. Bum bum bum. Wajah Qin Shen langsung pucat. Bai Ze, apakah kamu Bai Ze dari tim naga perang? Bifang membalas, tepat sekali, dia adalah orang yang kamu sebutkan. Saraf di pipi Bai Ze berkedut. Namun sebagai kapten tim naga perang, dia tetap mempertahankan sikapnya yang elegan. Qin Shen berkeringat di sekujur tubuh dan tangannya gemetar sehingga dia hampir menumpahkan anggur di gelas sampahnya.
Reputasi Bai Ze terkenal di seluruh kalangan seni bela diri prajurit level 6 termuda dalam sejarah 3 talenta teratas dalam sejarah Tiongkok. Dia pernah seorang diri menahan pengepungan hampir 1.000 pasukan musuh. Tidak hanya dia menyelesaikan misi penjagaan pada akhirnya, tetapi dia juga membunuh lebih dari 500 musuh. Kekuatan level 6 Bai Ze mengalahkan puncak level 3 Qin Shen. Sama seperti seorang ayah memukuli putranya atau seorang mahasiswa memukuli seorang siswa sekolah dasar. Ketika Bai Mengyao melihat saudara laki-lakinya, dia melemparkan dirinya ke pelukannya dan terisak pelan. Saudaraku, kamu akhirnya di sini. Jika kamu tidak datang, adikmu akan diganggu sampai mati. Qin Shen mendengar ini, ekspresinya seperti habis makan kotoran di wajahnya. Aku hanya datang ke sini untuk mengobrol. Aku bahkan belum menyentuh tanganmu, bagaimana bisa aku menindasmu sampai mati? Dia melambaikan tangannya berulang kali. Tim putih kesalahpahaman semua kesalahpahaman. Aku sama sekali tidak menindas adikmu, kami hanya mengobrol. Bai Ze membelai kepala adiknya dengan sakit hati. Bifang melangkah maju dan memeluk leher Qin Shen. Bos Qin, apakah kamu menindasku? Ayo keluar bersamaku dan kita bisa membicarakannya. Qin Shen berkeringat dingin ketika mendengar ini. Ketika Bifang mengaitkan lehernya, dia merasakan tekanan yang kuat. Qin Shen tiba-tiba menjadi gugup. Level orang ini lebih dari 1 tingkat lebih tinggi darinya. Jika kita keluar dan membicarakan hal ini, kita akan berakhir membicarakan kehidupan. Qin Shen sangat ketakutan hingga kakinya menjadi lemas dan dia jatuh ke tanah. Kapten Bai tidak tahu dia adalah saudara perempuanmu. Harus dikatakan bahwa lutut Qin Shen adalah struktur adaptif. Sulit ketika seharusnya keras dan lembut ketika seharusnya lembut. Dia menyerang keras di internet dan tidak pernah menunjukkan belas kasihan. Ketika Anda bertemu dengan pria tangguh dalam kehidupan nyata, Anda tidak pernah berlutut ketika seharusnya. Bai Ze tidak mengatakan apa-apa, hanya melirik Bifang. Bawahan veteran itu segera mengerti maksud kapten. Dia mengangkat kakinya dan menendang pantat Qin Shen. Cepat keluar. Ketika Qin Shenru mendengar tentang amnesti, dia melarikan diri secepat mungkin. Mengyao, tidak apa-apa, pria itu diusir oleh saudaraku, Bai Ze, kata dengan lembut. Kakak, bukan dia yang menindasku, Bai Ze. Bai Mengyao terisak 2 kali. Aku sedang membicarakan orang lain. Alis Bai Ze berkerut membentuk karakter cuan, sebagai seorang pria yang menyayangi adiknya. Dia sangat perhatian padanya sejak dia masih kecil, takut adik kesayangannya akan menderita keluhan apapun. Ini adalah pertama kalinya dia melihat saudara perempuannya yang sombong terisak dan sesenggukan. Betapa banyak ketidakadilan yang harus diderita orang ini. Situasi saat ini seperti seorang prajurit dengan banyak jasa militer yang pulang dengan gemilang. Hanya untuk bertemu preman yang menindas keluarganya. Sial, ini sudah keterlaluan. Bai Ze berkata dengan marah, beritahu aku siapa yang menindasmu. Apa yang dia lakukan padamu? Mendengar suara marah kakaknya, isak tangis Bai Mengyao berubah menjadi tangisan yang keras, wajah tegas Bai Ze berubah pucat. Mengyao, mungkinkah binatang buas ini melakukan ini padamu? Kepala Bai Ze meledak dengan suara berdengung. Reaksi kuat saudara perempuanku berarti hanya ada satu kemungkinan hasil. Sialan, Bifang di samping mengutuk. Dia tidak akrab dengan Bai Mengyao dan mereka tidak memiliki interaksi, tetapi di dalam hatinya, adik kapten adalah adiknya sendiri. Ketika adik perempuan mereka diintimidasi, berapa banyak saudara yang bisa menanggungnya dalam diam? Jangan khawatir, kakakmu dan aku ada di sini. Siapapun itu, kami akan mendapatkan keadilan untukmu. Bai Ze menggertakkan giginya dan bertanya dengan susah payah, Mengyao, di mana saudara laki-laki itu? Aku akan membuatnya membayar harga itu. Saudara dengan kenyamanan saudara laki-lakinya, Bai Mengyao merasa benar-benar bebas. Bai Ze panik saat melihat saudara perempuannya menangis untuk pertama kalinya. Aku tidak tahu apakah harus memberinya pelajaran terlebih dahulu atau menghibur adikku. Untungnya, ada Bifang yang melakukan sinkronisasi bibir dengan Bai Ze. Bai Ze segera menyadari bahwa saudara perempuannya telah dilecehkan dan perlu menemui dokter untuk pemeriksaan terlebih dahulu. Menyaolet, ayo periksa ke dokter dulu. Bai Mengyao terisak perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Bai Ze dengan mata jernihnya yang besar. Periksa ke dokter mengapa? Orang itu menyerangmu jadi dia pasti terluka di suatu tempat, akan lebih aman untuk melakukan pemeriksaan kekerasan. Siapa yang melecehkanku? Bai Mengyao bertanya sambil mengedipkan mata besarnya. Bai Ze tertegun. Apakah kamu dilecehkan, dibuli? Ya, dia membuli saya, tetapi dia tidak menggunakan kekerasan terhadap saya. Bai Ze dan Bifang bingung. Dibuli tetapi tidak ada kekerasan? Apakah ini negatif yang pasti? Ayah telah memberinya Gu 7 emosi. Bai Mengyao berkata dengan berbisik selembut nyamuk. Bai Ze benar-benar bingung. Kenapa masalah ini melibatkan ayahku? Apa-apaan operasi ini? Ayah memberinya Gu 7 emosi. Setelah ayah merapalkan mantra padanya, kami masuk ke rumah. Setelah mendengar ini, Bai Ze sepertinya telah memilah beberapa pikirannya. Ayahnya, Bai Jiaxuan, bukanlah seorang seniman bela diri murni. Dia masih memiliki getaran pengusaha yang kuat. Bagaimana bisa ayah melakukan ini? Dia benar-benar menjual putrinya demi uang. Kakak, kapan ayah menjualku? Bukankah kamu bilang ayah memasang Gu 7 emosi pada pria itu? Dan kemudian membiarkan kalian berdua tinggal di kamar yang sama? Bukankah ini jebakan yang disengaja untuk... Begitu seorang pria terinfeksi Gu 7 emosi, nafsu hewannya akan tak terkendali. Bifang yang sedang mendengarkan gosip itu marah.
Bagaimana orang tuamu bisa melakukan hal seperti itu? Dia lebih buruk dari binatang. Orang seperti ini tidak punya lubang pantat saat melahirkan seorang putra. Mulut Bai Ze berkedut. Jika kamu tidak tahu cara mengeluh, diam saja. Bai Mengyao menyeka air matanya dan meninggalkan pelukan Bai Ze. Akulah yang meminta ayahku untuk meracuni Bai Ze. Bifang berseru, betapa hebatnya orang itu. Tradisi keluarga kapten benar-benar kuat. Ekspresi di wajah Bai Ze seperti kepiting pertapa yang pindah ke bengbu. Dia hampir tidak tahan dengan pembalikan terus-menerus. Lalu apa? Kemudian dia menolak untuk patuh dan memaksa darahnya mengalir mundur untuk memaksa serangga beracun keluar. Aku sangat marah saat itu sehingga aku lari keluar. Mendengar ini, Bai Ze menunjukkan ekspresi lega di wajahnya. Tetapi ketika Bai Mengyao melihat ekspresi Bai Ze, dia tidak senang. Kakak, ada apa dengan ekspresimu? Adikmu diganggu seperti ini, apa kamu hanya ingin membiarkannya begitu saja? Ekspresi Bai Ze berubah, dan dia kembali mengerutkan kening dan tampak serius. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Bab 595 Aku yang ganas. Bai Mengyao meletakkan tangannya di pinggul dan berkata dengan marah. Aku ingin kau memaksanya untuk punya bayi denganku. Aku ingin hamil anaknya sebelum Su Xiaoyan melakukannya. Air yang diminum Bifang sedetik sebelumnya disemburkan keluar sedetik berikutnya. WTF, awalnya kupikir industri hiburan sudah cukup kacau. Aku tidak menyangka rumah kapten akan lebih berantakan lagi. Kata-kata saudara perempuanku sangat informatif. Bai Ze memelototi Bifang. Pihak lain dengan marah meletakkan cangkirnya dan pergi ke meja depan dengan kedua paspor mereka. Kapten, saya akan check-in. Bai Ze mengangkat kepala saudara perempuannya dan dengan hati-hati memeriksanya dari atas ke bawah dan dari kiri ke kanan. Dia memastikan lagi dan lagi apakah adiknya telah disihir atau dikendalikan oleh obat-obatan aneh. Setelah semuanya diperiksa, Bai Ze akhirnya menghela napas lega, tapi pada saat ini nada bicaranya menjadi sangat tidak senang. Apa yang kamu pikirkan? Tidak apa-apa jika dia bersamanya, tetapi apa yang baru saja kamu katakan adalah bahwa dia punya pacar. Aku juga pacarnya. Juga Bai Ze adalah garis hitam. Apakah pihak lain Yanzu atau Shirotake? Dia menipumu seperti ini bukan begitu? Dia tidak mengakui bahwa aku pacarnya. Bai Mengyao berkata dengan kecewa. Bai Ze berseru, orang yang baik sekali, kamu masih saja menempel. Wajahnya menjadi semakin jelek. Karena dia punya pacar dan dia menolakmu, kenapa kamu masih berusaha mendekatinya? Wajah Bai Mengyao membeku, dia mengangkat dagunya dengan bangga dan memalingkan wajahnya. Kakak, kamu sudah berubah. Dulu kamu sangat menyayangiku, kamu tidak pernah begitu jahat padaku. Mulut Bai Ze berkedut. Aku sangat galak di sana. Bisakah kamu bersikap masuk akal, jika orang di depannya bukan Bai Mengyao? Dengan kekuatan Bai Ze, seorang pria kuat tingkat 6, aku khawatir pihak lain akan hancur total. Dia menarik napas dalam-dalam dan berbicara dengan sungguh-sungguh. Sebelum kamu menginginkan ponsel, sebuah komputer dan mobil sport Porsche, tentu saja aku bisa memberimu hal-hal ini tanpa syarat. Tapi sekarang yang kamu inginkan adalah pacar seseorang. Bai Mengyao mendengus. Papa, bedanya bukankah mereka semua sama? Bagaimana sih ini berbeda? Bai Ze tidak bisa mengendalikan dirinya sesaat dan berteriak dengan marah. Dia adalah kapten tim naga perang, seorang pria yang perkataannya adalah hukum. Di naga perang siapa yang berani bersikap tidak masuk akal padanya, bahkan jika dia memarahimu sedemikian rupa sehingga kamu mengalami trauma psikologis atau gangguan kepribadian? Kamu tidak bisa melakukan itu, tetapi begitu Bai Ze mengatakan ini, jantungnya berdebar kencang. Selesai. Sudah berakhir. Dia hanya merasa malapetaka akan datang. Seperti yang diharapkan, sudut mulut Bai Mengyao langsung tertarik ke bawah. Dan ekspresi wajahnya tidak lagi arogan tetapi lebih menyedihkan dan sedih. Mata besar yang jernih dan hidup itu dipenuhi air mata. Setiap kali dia terisak, tubuhnya bergetar tak terkendali. Kamu sudah berubah. Baru setahun sejak kita terakhir bertemu. Dan kamu tidak lagi peduli padaku atau mencintaiku, kamu bahkan jahat padaku. Bai Ze tampak panik. Benar saja, adikku menggunakan trik ini lagi. Aku pernah berkata bahwa dua orang yang paling sulit untuk menyenangkan di dunia ini adalah pacar dan adik perempuan. Dia dengan cepat mengambil tisu dan menyeka air mata adiknya. Bai Mengyao dengan keras kepala menepisnya. Dengan bibir gemetar. Dia bergumam, kamu jahat padaku. Seorang tamu hotel yang lewat melihat Bai Mengyao menangis dengan sedih. Mereka semua berhenti melihat ke kiri dan kanan dan kemudian menunjuk Bai Ze, bajingan gadis yang begitu cantik, selingkuh memalukan ini adikku. Bai Ze tidak bisa menahan diri untuk membalas ketika gadis-gadis yang menonton pertunjukan mendengar penjelasan Bai Ze. Mereka menjadi lebih arogan, itu hal saudara laki-laki dan perempuan lagi. Selama beberapa dekade Skum telah menggunakan retorika semacam ini untuk menipu orang-orang bah tidak tahu malu. Saat ini Bifang juga sudah check-in dan berjalan mendekat dengan kartu kamar. Hei kapten, ini adalah kamar standar deluxe, saya mengeceknya secara online. Harganya 7.000 yuan per malam. Ini adalah tempat terbaik yang pernah kami tinggali dalam perjalanan bisnis. Begitu dia selesai berbicara, dia menyadari bahwa suasananya agak aneh. Kapten dan saudara perempuannya mengalami kebuntuan. Dengan orang yang lewat menunjuk dan berbicara kepada mereka. Aku melihat Bifang datang dengan kartu kamar.
Para gadis yang menonton acara itu menatap Bifang dari atas ke bawah lalu mulai memarahinya. Sialan, mungkinkah orang yang terlihat seperti ini adalah seorang bajingan? Dunia ini semakin memburuk, hati orang-orang tidak lagi sama. Bifang bingung, apa yang aku lakukan? Mengapa kalian memarahiku tanpa alasan? Mungkinkah orang yang terlihat seperti ini adalah seorang bajingan? Apa maksudnya ini? Bai Mengyao melepaskan diri dari tangan saudara laki-lakinya, menggelengkan kepalanya, dan berlari keluar. Bai Zhe mengikuti dari dekat kemana kamu pergi. Jika kamu tidak membantuku, aku harus mengandalkan diriku sendiri. Bai Zhe tidak punya pilihan selain memegang tangan saudara perempuannya. Oke, aku akan mendengarkanmu. Bai Mengyao penuh amarah dan kekesalan di detik terakhir. Detik berikutnya, wajahnya langsung berubah menjadi wajah tersenyum. Dia memberi Bai Zhe pelukan besar. Terima kasih saudaraku, kamu yang terbaik. Bai Zhe menghela napas sedikit. Bawa aku kepadanya. Bai Mengyao meraih tangan kakaknya dan berjalan menuju area villa. Mengyao, siapa orang itu? Kapan kamu pertama kali mengenalnya? Dia teman SMA aku. Bai Zhe sedikit mengernyit. Dia memiliki kesan tentang teman SMA saudara perempuannya ini. Apakah itu pria yang menolak menerima ponsel dan komputermu sebagai hadiah? Ya, dialah orangnya. Kak, kamu masih mengingatnya? Tentu saja aku ingat. Aku khawatir pria ini satu-satunya di dunia yang bisa menolak adikku. Bai Zhe menyatakan apresiasi atas penolakan pihak lain untuk menjadi gigolo. Tapi dia mengganti topik. Senang rasanya memiliki kepribadian dan sikap. Namun menilai dari caranya memperlakukanmu, aku rasa dia adalah orang yang sangat keras kepala yang bahkan tidak bisa mentolerir setitik pasir pun di matanya. Dia juga sangat percaya diri dan bahkan sombong. Bai Zhe biasanya menggunakan metode pembuatan profil karakter penjahat di tim naga perang untuk menggambarkan lawannya. Tidak mungkin aku memiliki kepribadian dan temperamen yang sangat baik. Bai Mengyao tidak percaya ketika dia mengatakan ini. Jelas apa yang dikatakan saudaraku itu benar, tapi aku hanya ingin membantahnya, tapi tidak mungkin hanya aku yang bisa menjelek-jelekkan Qin Chuan. Bahkan jika mereka adalah saudara kandung biologisnya, orang lain tidak dapat mengatakan hal buruk tentangnya. Bifang mengambil alih percakapan. Oh, temper dan semua itu mudah dijelaskan. Namun, orang yang pemarah juga harus kuat. Namun, dari deskripsi Anda, sepertinya kondisi keluarga anak itu tidak terlalu baik. Mereka dalam kondisi sangat baik. Bai Mengyao segera membalas. Bai Zhe mencibir dan berkata bab 596 kuda Hangzhou akan menangis ketika melihat ini. Dan kuda Shenzhen akan patah hati ketika melihat ini. Kedua orang tua saya adalah pekerja di pabrik garmen. Ayahku bertanya-tanya sebelumnya dan mengetahui bahwa pendapatan bulanan keluarga kami hanya 5.000 yuan sebagai ayah yang baik. Bai Jiaxuan sudah duduk di bangku SMA. Saya melakukan pemeriksaan latar belakang mendalam pada anak laki-laki yang disukai putri saya. Keluarga Bai tahu setiap detail tentang latar belakang keluarga pihak lain dan semua informasi tentang anggota keluarga itu sebelumnya. Bai Mengyao sangat marah sehingga dia menunjuk ke seluruh hotel dan berkata dia telah menjadi sangat sukses sekarang seluruh hotel Silton Resort ini miliknya. Bai Zhe dan Bifang saling memandang dan tersenyum pahit. Mereka semua mengerti bahwa tindakan Bai Mengyao hanyalah seorang gadis kecil yang membela kekasihnya. Itu adalah tindakan yang sengaja berbohong dan menyanjung orang lain. Bagaimana mungkin seseorang berasal dari keluarga dengan pendapatan bulanan hanya 5,000 dan tiba-tiba menjadi kaya dan menjadi pemilik hotel top? Jika benar-benar ada orang seperti itu, kuda-kuda di Hangzhou akan menangis dan kuda-kuda di Shenzhen akan patah hati. Bai Mengyao marah ketika melihat senyum main-main dari kedua saudaranya. Aku tidak akan berbicara dengan kalian lagi. Kalian tidak akan mempercayai apapun yang aku katakan. Bai Mengyao sangat marah hingga dia mengambil 2 langkah maju lagi. Lampu jalan di kedua sisi jalan menuju area villa tidak terang. Gayanya sengaja dibuat redup untuk memberikan kesan lingkungan yang lebih alami dan ekologis. Saat mereka bertiga berjalan, angin laut bertiup dari laut dari waktu ke waktu. Saat angin bertiup melalui hutan, dedaunan mengeluarkan suara gemerisik. Itu membuat orang merasa rileks dan bahagia. Bifang adalah orang yang tidak bisa diam. Melihat adik perempuannya marah, dia dengan cepat mengganti topik pembicaraan. Oh, Kapten, tidak masalah apakah saudara iparmu punya uang atau tidak. Bagaimanapun, uang kakekmu dan warisannya sudah cukup untuk kau dan adikmu hidup selama beberapa generasi. Bai Zhe memelototi Bifang, bagaimana bisa aku begitu bodoh untuk mengajak orang ini dalam misi jika kamu tidak bisa berbicara diam saja. Bifang sangat ketakutan oleh mata Bai Zhe hingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia sibuk mengalihkan topik. Maksudku uang hanyalah benda di luar tubuh seseorang karena orang itu bisa datang ke Pulau Phuket di Malaysia. Dia pasti seorang seniman bela diri juga tentu saja dia benar-benar hebat. Bai Mengyao mengangkat kepalanya dan menjawab dengan bangga setelah dia selesai berbicara. Jejak kekecewaan melintas di wajahnya. Sayang sekali itu terlalu kuat itu bahkan dapat memaksa keluar Gu 7 emosi. Setelah mendengar ini Bifang menepuk pahanya dan berteriak oke. Bai Zhe begitu ketakutan dengan oke mendadak dari Bifang hingga uratnya menonjol dan dia ingin memukul seseorang. Apa yang sedang kamu lakukan? Bifang terus berbicara tanpa menyadari aura membunuh yang terpancar dari Kapten. Itu bagian yang mudah, Kapten. Katakan padaku, apa yang bisa kita lakukan? Bifang menggambarkan idenya dengan gestur dan semangat. Jika Anda khawatir ipar Anda tidak punya masa depan.
Anda bisa membiarkannya mengikuti jalan tim naga perang kita. Selain hal-hal lain, tunjangan kesejahteraan tim naga perang kita sebanding dengan angkatan udara. Selain itu, kita selalu dalam misi atau dalam pengasingan untuk pelatihan sepanjang tahun. Kita tidak bisa bertemu gadis selama 800 tahun dan kita sudah menjadi kasim. Jika saudara iparmu datang ke tim naga perang kita, dia bisa menghemat uang dan tidak akan punya kesempatan untuk main-main dengan gadis lain. Bifang, aku rasa kau tidak ingin tinggal di Zanlong lagi kan? Bifang, diam cepat. Di mana aku mengatakan sesuatu yang salah? Ada begitu banyak tabu saat aku pergi dengan kapten. Hati-hati dengan semua yang kau katakan. Lain kali aku akan pergi misi dengan Phoenix. Setidaknya dia tidak akan menanggapi saya apapun yang saya katakan. Namun, setelah memikirkannya, Bai Ze merasa bahwa saran Bifang ada benarnya. Jadi dia bertanya kepada saudara perempuannya, level berapa dia sekarang? Aku ingat dia seumuran denganmu. Pada usia 20 tahun, jika bakatnya lumayan, dia seharusnya bisa mencapai level 3. Namun, ini masih jauh dari standar rekrutmen sosial tim naga perang kami. Meskipun dia tidak mau mengakuinya, Bai Ze sudah menganggap pihak lain sebagai saudara iparnya di dalam hatinya. Saya benar-benar mulai saling memberi nasihat tentang karir masa depan mereka. Perekrutan personel untuk tim naga perang dibagi menjadi 2 saluran. Salah satunya adalah penilaian dan perekrutan pasukan elit. Tim memilih talenta-talenta luar biasa dari pasukan khusus dan mengundang mereka untuk bergabung dengan tim War Dragon. Cara lainnya adalah turnamen seni bela diri nomor 1 dunia yang diadakan setiap 4 tahun. Tim naga perang akan merekrut pemain dengan kinerja luar biasa dan bakat luar biasa. Bai Ze mengambil jalur rekrutmen sosial saat itu. Tidak peduli metode apa yang mereka gunakan untuk bergabung dengan tim naga perang, manfaat yang mereka terima sama. Satu-satunya perbedaan antara kedua pendekatan tersebut adalah persyaratan untuk evaluator. Untuk penilaian pasukan elit, persyaratan levelnya hanya mencapai level kedua. Namun, usianya dikontrol secara ketat di bawah 25 tahun. Ini sebenarnya menyaring bakat dengan bibit bakat. Tidak masalah jika levelnya sedikit lebih rendah. Setelah bergabung dengan tim naga perang, Anda dapat meningkatkan melalui pelatihan standar dan menyelesaikan misi. Kondisi untuk rekrutmen sosial pribadi jauh lebih ketat. Harus memenuhi 2 syarat tingkat keempat seni bela diri dan berusia 35 tahun. Adapun apakah seseorang telah memenangkan kejuaraan turnamen seni bela diri No. 1 dunia atau tidak, ini tidak dianggap sebagai kriteria penilaian yang kaku. Kadang-kadang seorang juara belum tentu cocok untuk pertempuran naga. Bai Mengyao memikirkannya. Qin Chuan level berapa? Faktanya, dia sama sekali tidak tahu. Lagi pula, mereka berdua tidak pernah bertarung dengan senjata sungguhan. Namun, dia masih ingat level yang Qin Chuan ungkapkan setelah masuk ke kamarnya malam itu. Dia bilang dia level 7. Bifang dan Bai Ze terkejut pada awalnya. Kemudian kepala mereka berubah menjadi hitam. Apa kamu yakin level 7 ya? Itu yang dia katakan. Apakah kamu percaya padanya jika dia berkata begitu? Mengapa dia mengatakan aku tidak percaya? Bai Ze tidak bisa berkata apa-apa. Kakak, ini level 7. Hanya ada beberapa ahli level 7 di seluruh negara Tiongkok yang bisa dihitung dengan 2 tangan. Adik kecil, kamu mungkin tidak begitu jelas tentang konsep seorang ahli tingkat 7. Menurut jargon kami, orang yang dapat mencapai tingkat 7 sangat berbakat. Berapa banyak orang yang telah menghabiskan seluruh hidup mereka, belum lagi tingkat 7. Dan bahkan tidak dapat mencapai ambang batas tingkat 6. Kamu tidak terlalu akrab dengan kakakmu dan selalu merasa bahwa Tiongkok penuh dengan ahli tingkat 6. Dan ahli level 7 sama banyaknya dengan anjing. Bai Ze setuju dengan perkataan Bifang. Kakak, dia hanya bercanda denganmu. Pakar level 7 berusia 20 tahun tidak pernah ada sejak zaman kuno. Jika ada, dia seharusnya tinggal di Zanlong sekarang. Betul. Jika dia benar-benar seorang ahli level 7 di usia 20 tahun, dia tidak perlu kuliah atau belajar lagi. Dia akan ditugaskan ke tim naga perang dan tujuan hidupnya akan segera tercapai. Bifang menggoda dan tiba-tiba memikirkan seseorang. Dia menyikut Bifang dengan sikunya. Kapten, saya tiba-tiba ingat bahwa sepertinya ada orang seperti itu di negara kita. Bai Ze melirik ke samping, sedikit mengernyit. Itulah orang yang memusnahkan Brigade ke-13 wilayah militer utara di Tianzhu beberapa waktu lalu. Ada 3.000 dari mereka. Pengingat Bifang mengembalikan ingatan Bai Ze yang terlupakan. Bab 597 Keterampilan eksklusif. Bai Ze masih mengingat panggilan telepon dari tahun-tahun lalu. Setelah dia menarik napas dalam-dalam, dia bertanya kepada pihak lain tentang levelnya. Bai Ze telah membayangkan kekuatan lawannya berkali-kali di benaknya, mungkin level 5 atau level 6, bahkan seperti dirinya di puncak level 6. Tapi satu-satunya hal adalah aku tidak berani menebak di level 7. Tingkat ke-7 adalah ketinggian yang sulit dilampaui oleh banyak ahli seni bela diri. Itu membutuhkan waktu, tempat, dan orang yang tepat untuk mencapai sesuatu. Kakak. Melihat Bai Ze, Linglung Bai Mengyao dengan lembut menarik sudut pakaiannya dan berteriak. Bai Ze kembali sadar dalam keadaan linglung. Oh kakak. Apakah seni bela diri tingkat 7 itu sulit? Jika orang lain yang menanyakan pertanyaan ini, saya khawatir mereka akan dimarahi sampai mati. Ini sama mengejutkannya dengan seseorang yang bertanya apakah sulit menghasilkan 10 miliar. Namun, orang yang mengajukan pertanyaan ini adalah Bai Mengyao. Dan dia memenuhi syarat untuk mengajukan pertanyaan seperti itu karena dia memiliki saudara laki-laki yang berada di puncak level 6.
Dia bisa bertingkah seperti anak manja hingga prajurit level 6 puncak dan pihak lain tidak memiliki kemampuan untuk melawan dan bahkan harus tersenyum. Ini sulit, sangat sulit, kata Bai Zhe dengan ekspresi serius. Kamu sekarang berada di puncak level 6, kamu pasti akan mencapai level 7 dalam waktu singkat. Bai Zhe menggelengkan kepalanya dengan senyum masam. Promosi dari puncak level 6 ke level 7 adalah tahap yang paling sulit untuk dilalui di antara level seni bela diri yang diketahui saat ini. Menurut pendapat saya, level 123 dan 4 siapapun dapat mencapainya dengan sedikit fondasi dan kerja keras. Siapapun yang tidak bisa melakukannya pasti sia-sia, tentu saja jika Anda belum mencapai level 4 pada usia 30 tahun, Anda juga lumpuh. Bifang merasa terhina ketika dia menembus level 4, dia sudah berusia lebih dari 30 tahun. Bai Zhe melanjutkan. Setelah level 4, Anda harus menghabiskan darah dan bertarung berkali-kali untuk mencapai level 5. Saya terjebak di level ini selama 2 tahun. Saya rasa bakat saya rata-rata. Kekuatan saya rata-rata, dan kemampuan saya terlalu buruk. Bai Mengyao mengangguk sambil berpikir. Tiba-tiba, dia bertanya pada Bifang. Saudara Bi, berapa lama waktu yang Anda butuhkan untuk mencapai level 5 dari level 4? Bifang benar-benar tidak ingin menjawab pertanyaan ini. Kalian berdua adalah mitra, apakah kalian berpura-pura keren di depan saya? Baiklah, butuh waktu 2 tahun, dan 36 bulan. Bai Zhe melanjutkan. Dari level 5 ke level 6, dibutuhkan lebih dari sekadar pelatihan dan pertempuran. Dibutuhkan bakat sebagai fondasi. Jika Anda tidak memiliki bakat yang cukup, Anda mungkin tidak akan pernah mencapai level 6 seumur hidup Anda. Inilah mengapa banyak orang di tim naga perang terjebak di puncak level 5 dan tidak dapat membuat kemajuan apapun. Bai Mengyao menunjuk Bifang dan berkata, tidak cukup bakat. Apakah seperti itu saudara Bi? Bai Zhe melirik rekan satu timnya dan mengangguk dalam diam. Bifang ingin memukul seseorang setelah mendengar ini. Sialan, jika aku bisa mengalahkan kalian berdua bersaudara, aku harus memberimu 2 tamparan besar hari ini. Kamu sangat versatile. Sialan, dari level 6 ke level 7 bakat menjadi hal yang paling mendasar lagi, bukan hal yang paling penting. Aku pernah mendengar Jenderal Yan berkata. Mata Bai Mengyao berbinar. Jenderal Yan, apakah dia Jenderal Yan, salah satu dari 8 dewa perang besar Tiongkok? Bai Zhe mengangguk. Jenderal Yan mengatakan bahwa jika Anda ingin naik dari level 6 ke level 7, Anda harus melalui ujian hidup dan mati. Ujian ini haruslah pertempuran yang sulit. Hanya setelah Anda menempatkan diri dalam situasi hidup dan mati, batas tubuh Anda akan meledak dan kekuatan seni bela diri akan menembus seluruh tubuh Anda. Dan kemudian Anda akan dapat menerobos. Anda ingin mempertaruhkan hidup Anda untuk bertahan hidup, bukankah itu sangat berbahaya? Anda mungkin tidak dapat meningkatkan. Tetapi berkorbanlah kakak, jangan tingkatkan. Anda sekarang berada di puncak level 6 dan Anda sudah menjadi ahli tingkat atas yang dapat berjalan ke samping. Jangan mengambil risiko untuk menerobos, oke? Kata Bai Mengyao dari lubuk hatinya. Bai Zhe tersenyum lega dan menyentuh kepala adiknya meskipun berbahaya untuk dipromosikan ke level 7. Manfaat setelah mencapai level 7 tidak dapat ditolak. Manfaat peningkatan ya ketika seorang ahli bela diri dipromosikan ke level 5. Setiap level akan memiliki keterampilan khusus level yang cocok. Misalnya, keterampilan level 5 adalah mengumpulkan energi menjadi bilah. Saat dia berbicara, Bai Zhe meraih udara dan sebuah tombak langsung muncul di tangannya. Tombak itu panjangnya 10 kaki dengan kepala tombak berbentuk kepala harimau emas dan badan perak yang mengkilap. Bai Zhe melambaikan tangannya dengan santai dan pepohonan serta rumput di dekatnya bergemerisik. Seolah-olah benda-benda mati ini takut pada tombak di tangannya dan memohon ampunan. Ini adalah tombak emas kepala harimau yang aku kuasai ketika aku berada di level 5. Bai Mengyao mengambil tombak Bai Zhe dengan rasa ingin tahu dan melihatnya dengan hati-hati. Sangat tampan, kakak benar-benar luar biasa. Gerakan mengumpulkan energi menjadi bilah ini benar-benar kuat. Bifang akhirnya menemukan terobosan. Kakakku juga seorang prajurit level 5. Aku juga bisa mengumpulkan energi menjadi bilah. Apakah kamu ingin melihat? Tidak berminat Bifang. Setelah Bai Mengyao selesai menghargainya, Bai Zhe menjentikkan jarinya. Tombak emas berkepala harimau menghilang begitu saja dengan cara yang melanggar teori relativitas Einstein. Namun, minat Bai Mengyao terusik saat ini. Kakak, tingkat 5 kondensasi ki pedang sangat kuat. Apa keterampilan eksklusif tingkat 6? Begitu dia selesai berbicara, dia menemukan bahwa ada sesuatu yang salah dengan Bai Zhe di depannya. Sepertinya aku sudah tumbuh tinggi. Bai Mengyao mengangkat kepalanya dan melihat ke atas dengan bingung lalu melihat ke bawah ke tanah. Tiba-tiba dia menarik napas udara dingin. Kakak, kamu benar-benar terbang. Ini adalah keterampilan eksklusif dari ahli tingkat 6 seni terbang di langit. Mata Bai Mengyao penuh bintang. Dia dengan cepat pergi berkeliling Bai Zhe dan melompat ke punggung kakaknya. Kakak, bawa aku terbang sebentar. Lalu berpegangan erat. Ya, Bai Mengyao memeluk erat leher kakaknya. Bai Zhe menundukkan kepalanya sedikit, lalu mengerahkan kekuatan seni bela diri di tubuhnya. Kemudian dia melangkah ke udara dan seluruh tubuhnya melesat ke depan. Wow, kakak, kamu terbang sangat cepat. Bai Mengyao merasa bahwa kecepatan kakaknya telah mencapai 120 mil per jam. Dengan kecepatan secepat itu, Qin yang jatuh di tanah tersedot oleh prinsip Bernoulli. Dan kemudian perlahan jatuh. Adegan ini seperti mimpi dongeng. Bai Zhe membawa Bai Mengyao berkeliling dengan cepat dan kemudian kembali ke tempat semula.
Bai Mengyao turun dari kakaknya dengan enggan. Dia tampak bahagia dan gembira. Ternyata terbang terasa sangat menyenangkan. Alangkah baiknya jika Qin Chuan bisa mengajakku terbang. Aku harus memintanya untuk mengajakku terbang sekali. Ya, aku harus. Bai Ze menatap adiknya dengan ekspresi gembira di wajahnya dan merasa bahwa perjalanannya tidak sia-sia. Seni terbang adalah keterampilan yang menghabiskan banyak energi internal. Beberapa orang dengan energi internal yang buruk atau mereka yang baru saja memasuki level 6 dapat menggunakannya. Seringkali mereka tidak dapat bertahan lebih dari 30 detik sebelum jatuh ke tanah. Bagi Mentini adalah masalah yang sangat fatal. Ini juga mengapa ada begitu banyak ahli tingkat 6 di China dan jejaring sosial sangat berkembang tetapi tidak ada yang menggunakan seni terbang untuk menciptakan lalu lintas. Karena begitu Anda menggunakan teknik terbang di udara, seseorang pasti akan bertanya. Berapa lama Anda bisa bertahan, berapa detik durasinya, bagaimana cara menjawabnya? Jawaban aku akan bertahan selama 30 detik. Reaksi semua orang pasti akan terjadi. Hanya 30 detik? Aku bahkan tidak bisa bertahan selama 1 menit. Apakah dia seorang pria? Bab 598 Keterampilan eksklusif level 7. Keterampilan terbang Qin Chuan hanya bisa bertahan selama beberapa detik. Bai Mengyao tidak peduli, dia hanya peduli apakah Qin Chuan akan membawanya terbang. Bahkan jika hanya sedetik pendek di hatinya, itu bagus dan itu adalah manifestasi cinta. Sebagai seorang pria, selama kamu memiliki hati, itu sudah cukup. Berapa lama tidak masalah, wanita tidak terlalu peduli. Saat dia memikirkannya, Bai Mengyao menyadari bahwa dia tampaknya telah mengabaikan rekan satu tim saudara laki-lakinya. Baru saja seseorang cukup baik untuk mengganti senjatanya demi membuatnya bahagia. Namun dia langsung menolak. Bai Mengyao merasa bahwa perilaku sebelumnya sangat kasar. Jadi dia berpikir untuk menjaga perasaan orang lain dan menghidupkan suasana. Dan berkata, kakak Biwai, mengapa kamu tidak menerbangkannya juga dan biarkan aku melihatnya? Bifang berkata dengan dingin dengan wajah gelap, aku tidak bisa terbang, mengapa? Aku berada di puncak level 5 bukan level 6. Oh, hanya puncak level 5, hanya gigi belakang Bifang hampir patah. Tidak masalah, dengan bakatmu, kamu akan dapat menembus ke level 6 segera. Dia sudah lama terjebak di puncak level 5, kata Bai Ze perlahan. Oh, dia orang yang dikatakan kakakku tidak punya bakat dan kualifikasi buruk. Saat ini, Bifang ingin menamparkan dirinya sendiri 2 kali. Bifang, kamu adalah kamar hotel resort seharga 7.000 semalam, tetapi kamu tidak ingin menikmatinya. Malah, kamu datang untuk dipermalukan oleh saudara kandung. Kamu benar-benar brengsek. Bai Mengyao melihat ekspresi kesakitan Bifang dan menyadari bahwa dia telah melukai harga dirinya. Jadi dia dengan cepat mengalihkan topik. Kakak, apa saja keterampilan eksklusif seorang ahli level 7? Bai Ze merenung sejenak dan berkata. Keterampilan eksklusif seorang pejuang level 7 adalah memiliki kemampuan pemulihan yang melampaui kemampuan orang biasa. Begitu kata-kata ini keluar, pipi Bai Mengyao langsung memerah. Dia berkata dengan lemah dan malu-malu, kemampuan pemulihan. Bai Ze tidak mengerti mengapa adiknya tiba-tiba tersipu. Yah, itu kemampuan menyembuhkan diri sendiri. Meskipun master seni bela diri memiliki kemampuan yang lebih kuat untuk menahan pukulan daripada orang biasa. Mereka tetap makhluk berbasis karbon. Jika lawan mengeluarkan tank atau roket untuk mengebom saya, meskipun itu tidak akan membunuh saya pasti akan mematahkan tangan dan kaki saya dan berdarah. Menghadapi cedera seperti itu, saya akan membutuhkan waktu lama untuk pulih, tetapi berbeda untuk master level 7. Mengapa berbeda? Bai Ze menjernihkan pikirannya sejenak lalu berbicara. Menurut Jenderal Yan, dia ditembak puluhan kali ketika pergi ke medan perang. Setelah menjalani operasi untuk mengeluarkan peluru, dia pulih seperti sedia kala hanya dalam 5 hari. Dan mampu bernyanyi, menari, dan bermain bola basket tanpa tekanan apapun. Jika saya ditembak berkali-kali, saya harus berbaring di tempat tidur setidaknya selama sebulan. Kemudian melalui pelatihan pemulihan, setidaknya dibutuhkan 2 bulan untuk pulih hingga pada titik di mana saya bisa bernyanyi, menari dan bermain basket. Bai Mengyao tidak tertarik untuk bernyanyi, menari, atau bermain basket, jadi dia bertanya, lalu bagaimana dengan kemampuan pemulihan lainnya? Kemampuan pemulihan lainnya, contohnya, kekuatan fisik dan energi. Apakah seorang prajurit level 7 akan lebih kuat? Bai Ze menundukkan kepalanya dan berpikir. Pemulihan kekuatan fisik, aku belum berkonsultasi dengan Jenderal Yan tentang ini. Bai Mengyao melihat adiknya menundukkan kepala dalam pikiran yang mendalam. Saya merasa seperti saya tidak mengajukan pertanyaan dengan jelas, tetapi bagaimana saya bisa menjelaskan masalah ini dengan jelas, seperti tinju? Bai Mengyao memikirkannya dan menjelaskan. Pertandingan tinju berlangsung 3 menit per ronde karena untuk jenis latihan aerobik dan anaerobik intensitas tinggi ini. 3 menit adalah batas tubuh manusia. Jika melebihi 3 menit tubuh akan kelebihan beban dan perlu berhenti untuk beristirahat dan memulihkan diri. Jika dia adalah ahli seni bela diri tingkat 7, bisakah dia melampaui batas 3 menit? Terus berjuang. Setelah deskripsi ini, Bai Ze akhirnya mengerti. Dia menjawab dengan tegas, tentu saja bertinju adalah hal yang mudah bagi prajurit level 7. Jika dia mau, dia bisa bertarung selama 10 jam dengan intensitas tinggi tanpa masalah. Bai Mengyao mendengar wajah ini dipenuhi dengan kegembiraan dan kekecewaan melihat Tis Bifang Sai Sisters Temter mendengarkan pengantar kakak Anda. Apakah Anda masih berpikir saudara ipar kita adalah ahli tingkat 7 yang alami?
Oh, Anda melihatnya pulih dengan cepat setelah ditembak, bukan itu masalahnya. Anda bahkan belum melihat satu-satunya bukti yang dapat mengidentifikasi seorang ahli level 7, jadi bagaimana Anda bisa yakin bahwa dia adalah seorang ahli level 7? Saya belum melihatnya, tetapi dia bisa bertinju selama 10 jam berturut-turut tanpa berhenti. Bifang penuh dengan pertanyaan. Bertinju selama 10 jam berturut-turut tanpa henti. Bukti macam apa ini? Angkat 10 jam. Kenangan sedih Bai Mengyao kembali muncul. Senyum di wajahnya berangsur-angsur menghilang dan dia menjadi cemberut. Dia menundukkan kepalanya, berjalan di depan kedua pria itu. Dan menendang batu-batu di tanah karena frustrasi. Bai Zhe memelototi Bifang dengan mata miring. Jika kamu tidak bisa berbicara, diam saja. Terima kasih. Bifang tampak sedih. Apa yang saya katakan itu normal, oke? Bai Zhe mengikuti saudara perempuannya dengan langkah kecil dan dia memeluknya seperti yang dia lakukan ketika mereka masih kecil. Mengyao, tidak apa-apa. Tidak peduli siapa orang lain itu selama kamu menyukainya, aku tidak keberatan. Bai Zhe